Penampakan rumah 50 miliar rupiah Raffi Ahmad sangat megah. Artis Nagita Slavina girang lantaran ia tak lama lagi akan pindahan ke rumah 50 miliar rupiah yang dibangun suaminya, Raffi Ahmad. Diketahui memang suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad sampai merogoh kocek dalam hingga 50 miliar rupiah untuk membangun rumah baru. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, pun girang karena pekan depan sudah siap pindah. Saat ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah membangun rumah barunya. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Rumah masih dalam proses penyelesaian, Nagita Slavina menyebut kemungkinan akan pekan depan. Namun Nagita masih belum tahu secara pasti waktu pindahnya ke rumah baru. Nagita menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah mulai menempatinya. Sebelumnya, Ibunda Rafatар juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya itu. Nagita pun lanjut berkeliling ke rumah barunya. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya itu. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita banyak berkahnya itu aja sih. Alhamdulillah. Kali ini ulang tahun dihiburnya spesial oleh FVP juga kan? Sama FVP makasih, banyak juga yang ucapin di handphone belum bales. Buat Rasuja FVP terima kasih. Ini banyak banget tuh belum bales satu-satu. Ya seneng lah, masih dapat perhatian, dapat doa, itu udah merupakan kado yang luar biasa. Jadi dapat kado dari Mama Gigi? Padahal tahun lalu aku ngasih kado, dia nggak ngasih kado. Tahun ini aku udah bilang udah nggak usah ngasih kado dulu lah. Dia ngasih kado jam. Kata Irfan harganya 2 rumah, kata Kak Irfan. Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah rezeki lah berarti. memaknai umur yang sekarang seperti apa sih? Ya udah 36, udah mulai nggak terlalu kuat, udah jam 11 udah ngantuk. Kalau bangun jam 6 pagi, jam 11 sudah harus tidur. Udah inget umur. Kadang kalau begadangnya udah lebih dari 3 hari suka kesemutan. Bener-bener ya udah nggak kayak dulu lah, tapi
harus bisa lebih banyak jaga-jaga kesehatan. Dari kemarin kan juga nunggu surprise nih. Surprise apa sih yang dapat hari ini ya? Surprise-nya semalam itu pas ulang tahun jam 12 malam saya Rafathar tuh ternyata dia udah nyiapin Rafathar dari jam 7 malam dia udah tidur supaya jam 12 dia bisa bangun. Akhirnya dia bangun, siap. Bang Riki, makasih banyak Bang. Makasih Pak Jenderal. Jadi jam 12 dia udah bangun, terus dikasih tutupan mata saya sama Gigi, dia kasih sepatu, terus habis itu, tapi mamahnya nggak dikasih kado, aku doang dikasih kado, terus ditarik sama Rafathar, dibawa ke bawah, dibawa ke kantor sebelah tuh, ternyata tim Ranso udah nyiapin mendekor hantu, setan gitu, jadi kayak rumah hantu, semuanya pada mukanya setan-setan, jadi ngucapin ulang tahunnya nggak selamat ulang tahun nggak. Kalau gitu-gitu si Gigi takut kan, dia memang takut setan. Ditanya ini idenya siapa? Idenya Rafathar. Tanya sama Rafathar, kok ini rumah hantu setan-setan gini? Ya kan Bapak sama Mama ulang tahunnya malam Jumat. Salah sendiri kalau malam Jumat. Ya dia yang ngasih kado. Berarti idenya Rafathar ya? Dia idenya Rafathar ngomong ke anak-anak kantor. Kayak ibaratnya pinter gitu sekarang, ibaratnya makin pinter ngelihatnya kayak ngasih surprise yang out of the box gitu loh ibaratnya. Iya, dia udah excited, jadi kalau pas mau ulang tahun dia udah tidur jam 7 malam katanya supaya jam 12 bangun, karena kalau dia tidur jam 9 atau misalkan dia jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, dia takutnya kebablas gitu. Kalau Cipung gimana ya? Dia nggak ngerti apa sih Cipung. Dia tim hore apa ngapain dia? dia Tangan aja dia udah nggak ya? ngerti apa-apa, dia belum ngerti sih. Tapi kan kenapa sih yang dikasih sepatu aja, kalau Mama Gigi nggak dikasih cepet aja nggak sih? Nggak tahu tuh, aku Gigi mungkin kadonya belum dikeluarin kali ya, atau emang cuman buat aku doang, aku juga nggak tahu sih. Gitu kan? Mau ngasih kado apa ke Mbak Gigi? Nah, aku harus nyari kado jadinya, nggak tahu, belum tahu nih mau ngasih kado apa. Tapi ada omongan nggak dari Mama Gigi pengen apa, karena ngomong pengen apa gitu? Enggak sih, dia mah cuma emang aku ngejanjiin mau pergi sama dia gitu, cuman emang waktunya mepet-mepet, jadi aku bingung juga mau pergi juga waktunya masih mepet-mepet. Mau liburan gitu ya? Rencana kemana? Kalau nanti sih rencana mau ke Jepang tapi sebelum bulan puasa, tapi ya masih. Tapi ibaratnya selama 2 tahun ini kan kalau ulang tahun ini kayak maaf ada aja misi banyak, kayak tahun kemarin kan COVID, Iya. LDR dengan Mami Gigi, sekarang Mami sakit, Ya, gimana sih? setiap ulang tahun tuh mau rezeki, sakit, apapun tuh anggap aja itu jadi apa ya, hal baik lah buat kita, supaya kalau lagi sakit ya diingetin. Mungkin tahun lalu lagi COVID ya diingetin, ulang tahun ya meskipun aku banyak kerja tapi kan ada COVID jadi harus jaga kesehatan. Kayak sekarang mungkin aku ngambil hikmahnya, kan kemarin nenek aku udah meninggal, terus pas aku ulang tahun mama aku sakit, berarti tandanya di ulang tahun ini dan selanjutnya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya, setiap ini pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya, mau dikasih lagi rezeki yang banyak ataupun dikasih sakit yang sakit pasti ada maknanya. Menjadi pengingat juga nggak sih Bang? Bisa dibilang kan Raffi kan sibuk nih, sebenarnya agak harus mengurangi waktunya gitu untuk kayak Kalau mengurangi ya lebih bahasanya mungkin lebih pinter-pinter mau membagi waktu dan perhatian aja kepada semua anggota keluarga. Tapi di tahun ini mau nambah dedek, Ya pengennya gitu ya, tapi doain aja. kenapa kayak pengen pengen jadi yang cewek. cewek. Aku mah cewek cowok bebas-bebas aja sih, cuman ya semoga aja dapat rezeki anak lagi gitu. di tahun ini mau mencapai apa nih? Apa yang mau dicapai Apalagi lagi? kayak berarti Ya udah, yang penting sehat aja, semuanya berjalan lancar. selain itu apa? Terima kasih. Mau jalan lagi. Rumah gimana? Nanti dikabarin belum jadi-jadi. Makasih ya. Makasih ya. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, nggak pernah jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, nggak pernah jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, nggak pernah jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, nggak pernah jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, nggak pernah jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini
sini ketemu lagi semua. Hari ini pertanyaan yang diberikan cukup sebatas dari ekspansi bisnis dari Rans terhadap kolaborasi bisnis dengan 4 unit bisnis baru yang baru diluncurkan. Silakan satu-satu ya semuanya. Terima kasih. Langsung aja kolaborasinya. Ada kolaborasi juga. Nah ini kan baru launching unit bisnis baru nih beberapa optimis sih. Dari ketidakpastian ekonomi di tahun ini. Iya, semuanya pasti kita perhitungan dengan baik. Yang namanya sama kan kemarin juga kita menghadapi yang namanya COVID juga pasti berdampak untuk bisnis kita. Nanti juga ada kabar bahwa ada resesi, tapi ya kita sama-sama optimis saja. Apapun yang kita mau kerjakan sekarang, kita sudah coba pikirkan dengan matang, risknya, baik buruknya. Tapi apapun itu kan hidup harus terus berjalan. Jadi apapun kendalanya ke depan, kita seminimalis mungkin kita mencoba terus tetap berjalan ke depan dengan resiko setiap bisnis pasti akan selalu ada. Mas izin bertanya di luar sedikit ya tadi tentang IPO, kira-kira valuasinya itu berapa dan apakah tahun ini kan Mas pernah ngomong di YouTube juga ya? Jadi doain aja lah, pokoknya pasti mantap lah. Tahun ini berarti Raffi? Enggak, ya belum tahu lah. Kita mencari momen yang tepat aja sebenarnya. Kalau untuk masalah IPO kita juga ya, memang ingin menuju ke sana, ada sesinya, tapi kita sedang mempersiapkan supaya kaki-kaki Rans semakin kuat. Tapi valuasinya 3 triliun benar nggak? Ya, kurang lebih ya. Ada pertanyaan. Ya kan, Pertanyaannya soal bisnis. Ini boleh nggak Mbak? Coba selama ini kita menyempat kolaborasi baru seperti apa sih Mama Mimi? Ya jadi memang hari ini kan memang kurang lebih tuh soalnya soal F&B ya, jadi soal makanan. Kebetulan aku pencinta makanan, siapa di sini yang nggak suka makanan enak. Jadi kita pikir dengan kekuatan yang kita punya, kayaknya ada baiknya kita kita sadari juga. Karena ya kalau keluarga gitu, apalagi sih kalau nggak makan-makan, kita siapa yang butuh makan. Dan menurut aku pengen juga apa yang aku rasakan enak itu bisa dirasain lebih banyak orang lagi. Apalagi diawali dengan baru dari garasi kan dan akhirnya bisa seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata kan memang ya kita kan pasti selalu mencari bisnis itu yang apa yang kita suka gitu. Kebetulan aku pribadi suka makan gitu. Jadi pengennya kalau kita mulai dari apa yang kita suka itu insya Allah tuh bisa lebih nguliknya, bisa lebih apa ya, lebih ngerasainnya, lebih pengen taunya, lebih segala-galanya lah. Jadi insya Allah didoain semoga bisnis-bisnis F&B ini bisa lebih banyak lagi orang yang ngerasain enaknya. Kalau keuntungannya sendiri apa sih mungkin kalau kerjasama ini keuntungannya apa itu? Ya, pas. Sistem kerjasamanya apa gitu? Waralaba atau investasi? Itu berbeda-beda. Jadi setiap ini bisnisnya setiap ini kan tadi dari part itu beda-beda. Keuntungannya kenapa berkolaborasi? Kita sih sadar betul kalau kita memang ya kita kalau misalnya harus memulai dari ya makanya tadi bilang startup ya nggak startup banget kan, nggak mulai dari start karena kita bekerja sama berkolaborasi selalu mencari yang terbaik yang bisa kita ambil sama-sama value-nya jadi satu sama lain bisa jadi lebih berkembang gitu. Itu salah satu ininya sih kita yang kita lakukan sekarang gitu. Gimik tergantung sih, beda-beda. Jadi gimik itu kan nggak melulu soal yang jelek ya, gitu kan stigmanya memang kalau orang ngomong gimik bisnis itu kan kayaknya nggak baik. Karena sebenarnya banyak gimik-gimik tuh yang baik, yang biar orang lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang ngerasain. Sebenarnya itu kan nama aja gitu. Sebenarnya marketing lagi, caranya aja gitu. Namanya aja gimik. Sebenarnya kan marketing kemudian. Berarti nggak terlalu wajib dipakai buat gimmick. Marketing kan kita mempromosikan harus dong. Gimana kalau nggak nanti orang nyobain ya kan Apapun gitu. gimmicknya, tapi kan gimmick itu ya gimana kita meng-create marketnya aja, marketnya mau seperti apa, jadi gimmicknya kita sesuaikan. Dan pada akhirnya kan marketing atau gimmick pun itu kan yang jadi game itu kan mempertanggungjawabkan barang yang kita kasih gitu, apakah itu enak enggak bisa diterima. Tadi kan sempat dibahas juga bisa 2-3
yang mau join keluarga nih bisa nih ya menghubungi mereka dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kamu skemanya tuh apa buka buat franchise? Nggak, jadi sebenarnya kita nggak, ya berbeda-beda. Tapi Jadi ada yang kita buka franchise, ada yang kita mau buka sendiri dulu, ada yang join juga. ada yang join dan join itu kan beda-beda ya. Jadi namanya aja beda-beda. Ada yang GV, ada yang franchise, ada yang mungkin punya tempat mau join bisnis. Tapi intinya Beda-beda lah gitu. Tapi intinya seluruh Indonesia bisa jadi keluarga kita, bisa berpartner sama kita. Jadi kita pingin banget berkolaborasi, berpartner sama teman-teman yang ada di daerah supaya kita juga mengembangkan bisnis kita bersama-sama keluarga se-Indonesia. Jadi misalnya Karage atau misalnya Queen's Kebab kita buka di Medan, kita mau mencari teman-teman yang di Medan untuk berpartner sama kita. Selanjutnya seperti itu di setiap kota. Bagi ini ada strategic partner nggak yang bakal masuk ke ada kalau bosnya siapa aja dan strategic partner ini salah satu strategic partner yang kita tadi udah yang sekarang kita bisa announce ya, baru yang tadi aja sih sebenarnya. Berarti kalau untuk tahun 2023 ini fokus ekspansinya atau ada saja atau nanti ada rencana lain? Ada, insya Allah ada, didoain aja. Jadi kalau sekarang sih yang kita bisa announce baru yang 4 ini, tapi kan sebenarnya sebelum yang 4 kan kita udah ada beberapa bisnis yang lain. Kedepannya sih mungkin di tahun ini juga nanti kita ketemu lagi. Mas Raffi tadi sempat singgung sirkuit internasional, Mas. Restoran yang tadinya viral terus sempat surut sekarang kayak abnormal. Nah itu kira-kira cara untuk bertahan biar nggak seperti itu gimana? Ya satu bismillah banyak berdoa aja. Tapi yang paling penting kan inovasi itu penting. Terus operation juga penting. Yang terakhir marketing, strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting. Nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa juga terlalu lambat. Karena kan kita harus tahu dulu penetrasinya sejauh mana. Ya banyak faktor sih sebenarnya yang bisa kita coba. Bisnis apapun juga Indian kan ada kesulitannya masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu F&B lagi turun atau apa. Semuanya pasti punya kesulitannya masing-masing. Namanya boleh ceritain nggak sih Mbak rahasia di balik suksesnya dari Rans? Kalau dibilang sukses kayaknya masih jauh ya Mbak gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasa udah sukses atau gimana ya. Di sini kan ini sebenarnya salah satu usaha kita juga gitu untuk menjadi lebih baik lah, paling nggak biar bisa jadi pengennya bukan hanya sukses buat diri sendiri tapi kan sukses untuk banyak orang dan berkah buat banyak orang sih. Raffi tadi sempat nyinggung sirkuit internasional, bisa di-spill nggak? Nanti lah, pokoknya ada. Tadi udah di-spill, tapi tempat dan lain-lain tunggu nanti. Masih ada beberapa. Nanti kita ketemu lagi untuk nextnya. Ini dengan perkembangan Rans yang cukup besar ini sebenarnya ada target pribadi untuk kayak masuk top 100 Enggak sih, kalau target kita menguatkan kaki-kakinya supaya kita memperkenalkan bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi yang di YouTube yang itu memang salah satunya, tapi nanti main course kita itu Rans itu adalah sebuah korporasi, sebuah perusahaan yang memang memiliki banyak unit-unit bisnis. Yang ini kita perkenalkan sekarang F&B-nya dengan partner-partner terbaik, ini menunjukkan keseriusan kita. Selanjutnya nanti juga ada lifestyle-nya bersama Gunawarman Group, Marawa Beach dan lain-lain. Abis itu nextnya juga nanti akan ada house lagi, properti juga ada, FMCG juga nanti akan ada, sirkuit internasional juga nanti insya Allah akan ada. Tapi pelan-pelan kita matangkan dulu. Jadi inilah menuju kita IPO nanti, kita kuatkan kaki-kaki kita supaya orang itu nggak ngeliatnya Rans itu Raffi Ahmad Nagita Slavina, kenapa harus depend on us gitu, enggak, tapi kita buatin unit bisnis kita yang memang secara buku juga biar hijau semua gitu. Terima kasih teman-teman sudah. Thank you. Kita makan bagaimana? Kita makan yuk, jam makan siang. Penampakan rumah 50 miliar rupiah Raffi Ahmad sangat megah. Artis Nagita Slavina girang lantaran ia tak lama lagi akan pindahan ke rumah 50 miliar rupiah yang dibangun suaminya, Raffi Ahmad. Diketahui memang suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad sampai merogoh kocek dalam hingga 50 miliar rupiah untuk membangun rumah baru. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, pun girang karena pekan depan sudah siap pindah. Saat ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah membangun rumah barunya. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Rumah masih dalam proses penyelesaian, Nagita Slavina menyebut kemungkinan akan pekan depan. Namun Nagita masih belum tahu secara pasti waktu pindahnya ke rumah baru.
Nagita menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah mulai menempatinya. Sebelumnya, Ibunda Rafathar juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya itu. Nagita pun lanjut berkeliling ke rumah barunya. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya itu. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Banyak berkahnya itu aja sih. Alhamdulillah. Hari ini ulang tahun dihiburnya spesial oleh FVP juga kan? Sama FVP makasih banyak juga yang ucapin di handphone belum bales. Buat Rasuja FVP terima kasih. Ini banyak banget tuh belum balas satu-satu. Ya seneng lah masih dapat perhatian, dapat doa, itu udah merupakan kado yang luar biasa. Jadi dapat kado dari Mama Gigi? Padahal tahun lalu aku ngasih kado, dia nggak ngasih kado. Tahun ini aku udah bilang udah nggak usah ngasih kado kan dulu. Dia ngasih kado jam. Kata Irfan harganya 2 rumah, kata Kak Irfan. Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah rezeki lah berarti. Memaknai umur yang sekarang seperti apa sih? Ya udah 36, udah mulai nggak terlalu kuat, udah jam 11 udah ngantuk. Kalau bangun jam 6 pagi, jam 11 sudah harus tidur. Udah inget umur. Kadang kalau begadangnya udah lebih dari 3 hari suka kesemutan. Bener-bener ya udah nggak kayak dulu lah, tapi harus bisa lebih banyak jaga-jaga kesehatan. Dari kemarin kan juga nunggu surprise nih. Surprise apa sih yang dapat hari ini ya? Surprise-nya semalam itu pas ulang tahun jam 12 malam saya Rafathar tuh ternyata dia udah nyiapin. Rafathar dari jam 7 malam dia udah tidur supaya jam 12 dia bisa bangun. Akhirnya dia bangun. Siap. Bang Riki, makasih banyak Bang. Makasih Pak Jenderal. Jadi jam 12 dia udah bangun. Terus dikasih tutupan mata saya sama Gigi. Dia kasih sepatu. Terus habis itu, tapi mamahnya nggak dikasih kado, aku doang dikasih kado. Terus ditarik sama Rafathar, dibawa ke bawah, dibawa ke kantor sebelah tuh. Ternyata tim Ranso udah nyiapin dekor hantu, setan gitu, jadi kayak rumah hantu. Semuanya pada mukanya setan-setan. Jadi ngucapin ulang tahunnya nggak selamat ulang tahun nggak,
Atau gitu-gitu si Gigi takut kan, dia memang takut setan. Ditanya ini idenya siapa, idenya Rafathar. Tanya sama Rafathar, Rafathar kok ini rumah hantu setan-setan gini? Ya kan papa sama mama ulang tahunnya malam Jumat. Salah sendiri kalau malam Jumat. Ya dia yang ngasih kado. Berarti idenya Rafathar ya? Dia idenya Rafathar ngomong ke anak-anak kantor. Kayak ibaratnya pinter gitu sekarang, ibaratnya makin pinter ngelihatnya kayak ngasih surprise yang out of the box gitu loh ibaratnya. Iya, dia udah excited, jadi kalau pas mau ulang tahun dia udah tidur jam 7 malam katanya supaya jam 12 bangun, karena kalau dia tidur jam 9 atau misalkan dia jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, dia takutnya kebablas gitu. Kalau Cipung gimana ya? Dia nggak ngerti apa sih Cipung. Dia tim hore apa ngapain dia? Dia Tangan aja udah nggak ya. ngerti apa-apa, dia belum ngerti sih. Tapi kan kenapa sih yang dikasih sepatu aja, kalau Mama Gigi nggak dikasih cepetannya nggak sih? Nggak tahu tuh, aku Gigi mungkin kadonya belum dikeluarin kali ya, atau emang cuma buat aku doang, aku juga nggak tahu sih. Gitu kan? Mau ngasih kado apa ke Kak Gigi? Nah, aku harus nyari kado jadinya. Nggak tahu, belum tahu nih mau ngasih kado apa. Tapi ada omongan nggak dari Mama Gigi pengen apa, pernah ngomong pengen apa gitu? Enggak sih, dia mah cuma emang aku ngejanjiin mau pergi sama dia gitu. Cuman emang waktunya mepet-mepet, jadi aku bingung juga mau pergi juga waktunya masih mepet-mepet. Mau liburan gitu ya? Rencana kemana? Kalau nanti sih rencana mau ke Jepang, tapi sebelum bulan puasa. Tapi ya masih. Tapi ibaratnya selama 2 tahun ini kan kalau ulang tahun ini kayak maaf ada aja misi banyak kayak gitu. Kemarin kan COVID, Iya. LDR dengan Mami Gigi, sekarang Mama Ami sakit Ya, gimana sih? setiap ulang tahun tuh mau rezeki, sakit, apapun tuh anggap aja itu jadi apa ya, hal baik lah buat kita, supaya kalau lagi sakit ya diingetin. Mungkin tahun lalu lagi COVID ya diingetin ulang tahun. Ya meskipun aku banyak kerja tapi kan ada COVID, jadi harus jaga kesehatan. Kayak sekarang mungkin aku ngambil hikmahnya, kan kemarin nenek aku udah meninggal, terus pas aku ulang tahun mama aku sakit, berarti tandanya di ulang tahun ini dan selanjutnya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya, setiap ini pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Mau dikasih lagi rezeki yang banyak ataupun dikasih sakit yang sakit, pasti ada maknanya. Menjadi pengingat juga nggak sih Bang? Bisa dibilang kan Raffi kan sibuk nih, sebenarnya agak harus mengurangi waktunya gitu untuk kayak Kalau mengurangi ya lebih bahasanya mungkin lebih pinter-pinter membagi waktu dan perhatian aja kepada semua anggota keluarga. Tapi di tahun ini mau nambah dedek, Ya pengennya gitu ya, tapi doain aja. kenapa? Kayak pengen pengen yang cewek. Cewek. Aku mah cewek cowok bebas-bebas aja sih, cuman ya semoga aja dapat rezeki anak lagi gitu. di tahun ini mau mencapai apa nih? Apa yang mau dicapai Apalagi lagi? kayak berarti Ya udah, yang penting sehat aja, semuanya berjalan lancar. selain itu apa? Terima kasih. Mau jalan lagi. Rumah gimana? Nanti dikabarin belum jadi-jadi. Makasih ya. Makasih ya. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Hari ini pertanyaan yang diberikan cukup sebatas dari ekspansi bisnis dari Rans terhadap kolaborasi bisnis dengan 4 lini bisnis baru yang baru diluncurkan. Silakan satu-satu ya semuanya. Terima kasih. Langsung aja kolaborasi. Ada Romo Reses juga, nah ini kan Abang baru launching lini bisnis baru nih, beberapa optimis sih dari ketidakpastian ekonomi di tahun ini. Iya, semuanya pasti kita perhitungan dengan baik. Yang namanya sama kan, kemarin juga kita menghadapi yang namanya COVID juga pasti berdampak untuk bisnis kita. Nanti juga ada kabar bahwa ada resesi, tapi ya kita sama-sama optimis saja. Apapun yang kita mau kerjakan sekarang,
kita sudah coba pikirkan dengan matang, risknya, baik buruknya, tapi apapun itu kan hidup harus terus berjalan. Jadi apapun kendalanya ke depan, kita seminimalis mungkin kita mencoba terus tetap berjalan ke depan dengan resiko setiap bisnis pasti akan selalu ada. Mas izin bertanya di luar sedikit ya tadi tentang IPO, kira-kira valuasinya itu berapa dan apakah tahun ini kan Mas pernah ngomong di YouTube juga ya? Jadi doain aja lah, pokoknya pasti mantap lah. Tahun ini berarti Arafi? Enggak, ya belum tahu lah. Kita mencari momen yang tepat aja sebenarnya. Kalau untuk masalah IPO kita juga ya, memang ingin menuju ke sana, ada sesinya, tapi kita sedang mempersiapkan supaya kaki-kaki Rans semakin kuat. Tapi valuasinya 3 triliun benar nggak? Ya, kurang lebih ya. Ada pertanyaan. Ya kan, Pertanyaannya soal bisnis. Ini boleh nggak Mbak? Coba kamu itu kan empat kolaborasi baru seperti apa sih momen itu? Ya jadi memang hari ini kan memang kurang lebih tuh soalnya soal F&B ya, jadi soal makanan. Memang aku pencinta makanan, siapa di sini yang nggak suka makanan enak. Jadi kita pikir dengan kekuatan yang kita punya, kayaknya ada baiknya kita kita sadar juga. Karena ya kalau keluarga gitu, apalagi sih kalau nggak makan-makan, kita siapa yang butuh makan. Dan menurut aku pengen juga apa yang aku rasakan enak itu bisa dirasain juga lebih banyak orang lagi. Apalagi Dali dengan baru dari garasi kan, dan akhirnya bisa seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata kan memang ya kita kan pasti selalu mencari bisnis itu yang apa yang kita suka gitu. Kebetulan aku pribadi suka makan gitu. Jadi pengennya kalau kita mulai dari apa yang kita suka itu insya Allah tuh bisa lebih nguliknya, bisa lebih apa ya, lebih ngerasainnya, lebih pengen taunya, lebih segala-galanya lah. Jadi insya Allah didoain semoga bisnis-bisnis F&B ini bisa lebih banyak lagi orang yang ngerasain enaknya. Kalau keuntungannya sendiri apa sih? Mungkin kalau kerjasama ini keuntungannya apa itu? Ya, Sistem kerjasamanya apa gitu? Waralaba atau investasi? Itu berbeda-beda. Jadi setiap lini bisnisnya, setiap ini kan tadi dari empat itu beda-beda. Keuntungannya kenapa berkolaborasi? Kita sih sadar betul karena kita memang ya kita kalau misalnya harus memulai dari ya makanya tadi bilang startup, jangan startup banget karena nggak mulai dari start, karena kita bekerja sama berkolaborasi selalu mencari yang terbaik yang bisa kita ambil sama-sama, value-nya jadi satu sama lain bisa jadi lebih berkembang gitu. Itu salah satu ininya sih kita yang kita lakukan sekarang gitu. Gimik tergantung sih, beda-beda. Jadi gimik itu kan nggak melulu soal yang jelek ya gitu kan stigmanya memang kalau orang ngomong gimik bisnis itu kan kayaknya nggak baik, karena sebenarnya banyak gimik-gimik tuh yang baik, yang biar orang lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang ngerasain. Sebenarnya itu kan nama aja gitu, sebenarnya marketing lagi caranya aja gitu, namanya aja gimik, sebenarnya kan marketing kemudian. Berarti nggak terlalu wajib dipakai buat gimmick. Marketing kan kita mempromosikan harus dong, gimana kalau nggak nanti orang nyobain ya kan apapun gitu. gimmicknya, tapi kan gimmick itu ya gimana kita meng-create marketnya aja, marketnya mau seperti apa, jadi gimmicknya kita sesuaikan. Dan pada akhirnya kan marketing atau gimmick pun itu kan yang jadi game itu kan mempertanggungjawabkan barang yang kita kasih gitu, apakah itu enak enggak bisa diterima. Tadi kan sempat dibahas juga bisa buat yang mau join keluarga nih, bisa nih yang mau message dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kamu skemanya itu apa buka buat franchise? Nggak, jadi sebenarnya kita nggak berbeda-beda. Tapi ada yang kita buka franchise, ada yang kita mau buka sendiri dulu, ada yang join juga. Ada yang join dan join itu kan beda-beda ya. Jadi namanya aja beda-beda. Ada yang GV, ada yang franchise, ada yang mungkin punya tempat mau join bisnis. Tapi intinya beda-beda lah gitu. Tapi intinya seluruh Indonesia bisa jadi keluarga kita, bisa berpartner sama kita. Jadi kita pingin banget berkolaborasi, berpartner sama teman-teman yang ada di daerah supaya kita juga mengembangkan bisnis kita bersama-sama keluarga se-Indonesia. Jadi misalnya Arage, misalnya Queen's Kebab, kita buka di Medan, kita mau mencari teman-teman yang di Medan untuk berpartner sama kita. Selanjutnya seperti itu di setiap kota. Bang Rini, ada strategic partner nggak yang bakal masuk? Ada posnya siapa aja dan
Strategic partner, ya ini salah satu strategic partner yang kita tadi udah yang sekarang kita bisa announce ya, baru yang tadi aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk tahun 2023 ini fokus ekspansinya atau ada saja atau nanti ada rencana lain? Ada, insya Allah ada, didoain aja. Jadi kalau sekarang sih yang kita bisa announce baru yang 4 ini, tapi kan sebenarnya sebelum yang kemarin kita udah ada beberapa bisnis yang lain. Kedepannya sih mungkin di tahun ini juga nanti kita ketemu lagi. Mas Raffi tadi sempat singgung sirkuit internasional, Mas. Restoran yang tadinya viral terus sempat turun sekarang kayak abnormal. Nah itu kira-kira cara untuk bertahan biar nggak seperti itu gimana? Ya satu, bismillah, banyak berdoa aja. Tapi yang paling penting kan inovasi itu penting. Terus operation juga penting. Yang terakhir marketing, strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting. Gak bisa terlalu cepat, gak bisa juga terlalu lambat. Karena kan kita harus tahu dulu penetrasinya sejauh mana. Ya banyak faktor sih sebenarnya yang bisa kita coba. Bisnis apapun juga Indian kan ada kesulitannya masing-masing ya, jadi kita nggak bisa bilang itu F&B lagi turun atau apa, semuanya pasti punya kesulitannya masing-masing. Namanya juga Boleh ceritain nggak sih Mbak rahasia di balik suksesnya dari Rams? kalau dibilang sukses kayaknya masih jauh ya Mbak gitu, jadi kita nggak pernah ngerasa udah sukses atau gimana ya. Di sini kan ini sebenarnya salah satu usaha kita juga gitu untuk menjadi lebih baik lah, paling nggak biar bisa jadi, pengennya bukan hanya sukses buat diri sendiri tapi kan sukses untuk banyak orang dan berkah buat banyak orang sih. Raffi tadi sempat menyinggung sirkuit internasional, bisa di-spill tuh nggak? Nanti lah, pokoknya ada. Tadi udah di-spill, tapi tempat dan lainnya tunggu nanti, masih ada beberapa. Nanti lah kita ketemu lagi untuk nextnya. Ini dengan perkembangan Rans yang cukup pesat ini sebenarnya ada target pribadi untuk kayak masuk top 100 Enggak sih, kalau target kita menguatkan kaki-kakinya supaya kita memperkenalkan bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi yang di YouTube yang itu memang salah satunya, tapi nanti main course kita itu Rans itu adalah sebuah korporasi, sebuah perusahaan yang memang memiliki banyak unit-unit bisnis. Yang ini kita perkenalkan sekarang F&B-nya dengan partner-partner terbaik, ini menunjukkan keseriusan kita. Selanjutnya nanti juga ada lifestyle-nya bersama Gunawarman Group, Marawa Beach dan lain-lain. Abis itu nextnya juga nanti akan ada house lagi, properti juga ada, FMCG juga nanti akan ada, sirkuit internasional juga nanti insya Allah akan ada. Tapi pelan-pelan kita matangkan dulu. Jadi inilah menuju kita IPO nanti, kita kuatkan kaki-kaki kita supaya orang itu nggak ngeliatnya Rans itu Raffi Ahmad Nagita Slavina, kenapa harus depend on us gitu, enggak, tapi kita kuatin unit bisnis kita yang memang secara buku juga biar hijau semua gitu. Terima kasih teman-teman sudah. Thank you. Kita makan bagaimana? Kita makan yuk, jangan makan siang. Penampakan rumah 50 miliar rupiah Raffi Ahmad sangat megah. Artis Nagita Slavina girang lantaran ia tak lama lagi akan pindahan ke rumah 50 miliar rupiah yang dibangun suaminya, Raffi Ahmad. Diketahui memang suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad sampai merogoh kocek dalam hingga 50 miliar rupiah untuk membangun rumah baru. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, pun girang karena pekan depan sudah siap pindah. Saat ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah membangun rumah barunya. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Rumah masih dalam proses penyelesaian, Nagita Slavina menyebut kemungkinan akan pekan depan. Namun Nagita masih belum tahu secara pasti waktu pindahnya ke rumah baru. Nagita menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah mulai menempatinya. Sebelumnya, Ibunda Rafattar juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya itu. Nagita pun lanjut berkeliling ke rumah barunya. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya itu. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia Mas? Kalau disuruh makan ini nggak pernah Itu jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita berdua. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia Mas? Kalau disuruh makan ini nggak pernah Itu jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita berdua.
Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama lagi itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama lagi itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama lagi itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama lagi itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama lagi itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama lagi itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama lagi itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama lagi itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Banyak berkahnya itu aja sih. Alhamdulillah. Hari ini ulang tahun di Indonesia spesial oleh FVP juga kan. Sama FVP makasih, banyak juga yang ucapin di handphone belum bales. Buat Ras juga FVP terima kasih. Ini banyak banget tuh belum balas satu-satu. Ya seneng lah, masih dapat perhatian, dapat doa, itu udah merupakan kado yang luar biasa. Jadi dapat kado dari Mama Gigi. Padahal tahun lalu aku ngasih kado, dia nggak ngasih kado. Tahun ini aku udah bilang udah nggak usah ngasih kado kan dulu. Dia ngasih kado jam. Kata Irfan harganya 2 rumah, kata Kak Irfan. Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah rezeki lah berarti. Memaknai umur yang sekarang seperti apa sih? Ya udah 36, udah mulai nggak terlalu kuat, udah jam 11 udah ngantuk. Kalau bangun jam 6 pagi, jam 11 udah harus tidur. Udah inget umur. Kadang kalau begadangnya udah lebih dari 3 hari suka kesemutan. Bener-bener ya udah nggak kayak dulu lah, tapi harus bisa lebih banyak jaga-jaga kesehatan. Dari kemarin kan juga nunggu surprise nih. Surprise apa sih yang dapat hari ini ya? Surprise-nya semalam itu pas ulang tahun jam 12 malam saya Rafathar tuh ternyata dia udah nyiapin. Rafathar dari jam 7 malam dia udah tidur supaya jam 12 dia bisa bangun. Akhirnya dia bangun. Siap. Pak Riki, makasih banyak Bang. Makasih Pak Jenderal. Jadi jam 12 dia udah bangun. Terus dikasih tutupan mata saya sama Gigi, dia kasih sepatu. Terus habis itu, tapi mamahnya nggak dikasih kado, aku doang dikasih kado. Terus ditarik sama Rafathar, dibawa ke bawah, dibawa ke kantor sebelah tuh. Ternyata tim Ranso udah nyiapin mendekor hantu, setan gitu, jadi kayak rumah hantu. Semuanya pada mukanya setan-setan. Jadi ngucapin ulang tahunnya nggak selamat ulang tahun nggak. Atau gitu-gitu si Gigi takut kan, dia memang takut setan. Ditanya ini idenya siapa? Idenya Rafathar. Tanya sama Rafathar kok ini rumah hantu setan-setan gini? Ya kan bapak sama mama ulang tahunnya malam Jumat. Salah sendiri kalau malam Jumat. Ya dia yang ngasih kado. Berarti idenya Rafathar ya? Dia idenya Rafathar ngomong ke anak-anak kantor. Kayak ibaratnya pinter gitu sekarang, ibaratnya makin pinter ngeliatnya kayak ngasih surprise yang out of the box gitu loh ibaratnya. Iya, dia udah excited, jadi kalau pas mau ulang tahun dia udah tidur jam 7 malam katanya supaya jam 12 bangun, karena kalau dia tidur jam 9 atau misalkan dia jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, dia takutnya kebablas gitu. Kalau Cipung gimana ya? Dia nggak ngerti apa sih Cipung. Dia tim hore apa ngapain dia? Dia Tangan aja udah nggak ya? ngerti apa-apa, dia belum ngerti sih. Tapi kan kenapa sih yang dikasih sepatu aja, kalau Mama Gigi nggak dikasih cepetannya nggak sih? Nggak tahu tuh, aku Gigi mungkin kadonya belum dikeluarin kali ya, atau
emang cuma buat aku doang, aku juga nggak tahu sih. Mau ngasih kado apa ke Mbak Gigi? Nah, aku harus nyari kado jadinya. Nggak tahu, belum tahu nih mau ngasih kado apa. Tapi ada omongan nggak dari Mama Gigi pengen apa, pernah ngomong pengen apa gitu? Enggak sih, dia mah cuma emang aku ngejanjiin mau pergi sama dia gitu. Cuman emang waktunya mepet-mepet, jadi aku bingung juga mau pergi juga waktunya masih mepet-mepet. Mau liburan gitu ya? Rencana kemana? Kalau nanti sih rencana mau ke Jepang tapi sebelum bulan puasa. Tapi ya masih. Tapi ibaratnya selama 2 tahun ini kan kalau ulang tahun ini kayak maaf ada aja misi banyak kayak tahun kemarin kan COVID, Iya. LDR dengan Mami Gigi, sekarang Mami sakit gimana sih? Setiap ulang tahun tuh mau rezeki, sakit, apapun tuh anggap aja itu jadi apa ya, hal baik lah buat kita supaya kalau lagi sakit ya diingetin. Mungkin tahun lalu lagi COVID ya diingetin ulang tahun. Ya meskipun aku banyak kerja tapi kan ada COVID jadi harus jaga kesehatan. Kayak sekarang mungkin aku ngambil hikmahnya, kan kemarin nenek aku udah meninggal, terus pas aku ulang tahun mama aku sakit, berarti tandanya di ulang tahun ini dan selanjutnya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya setiap ini, pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Mau dikasih lagi rezeki yang banyak ataupun dikasih sakit yang sakit, pasti ada maknanya. Menjadi pengingat juga nggak sih Bang? Bisa dibilang kan Raffi kan sibuk nih, sebenarnya agak harus mengurangi waktunya gitu untuk kayak Kalau mengurangi ya lebih bahasanya mungkin lebih pinter-pinter mau membagi waktu dan perhatian aja kepada semua anggota keluarga. Tapi di tahun ini mau nambah dedek. Ya pengennya gitu ya, tapi doain aja. kenapa? Ya pengen jadi Pengen yang cewek. cewek. Aku mah cewek cowok bebas-bebas aja sih, cuman ya semoga aja dapat rezeki anak lagi. di tahun ini mau mencapai apa nih? Apa yang mau dicapai Apalagi lagi? Ya udah, yang penting sehat aja, semuanya berjalan lancar. selain itu ada Terima kasih. Mau jalan lagi. Rumah gimana? Nanti dikabarin belum jadi-jadi. Makasih ya. Makasih ya. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Ini pertanyaan yang diberikan cukup sebatas dari ekspansi bisnis dari Rans terhadap kolaborasi bisnis dengan 4 lini bisnis baru yang baru diluncurkan. Silakan satu-satu ya semuanya. Terima kasih. Langsung aja kolaborasi. Ada kolaborasi juga. Nah, itu kan apa baru launching lini bisnis baru nih, beberapa optimisi dari ketidakpastian ekonomi di tahun ini. Iya, semuanya pasti kita perhitungan dengan baik. Yang namanya sama kan, kemarin juga kita menghadapi yang namanya COVID juga pasti berdampak untuk bisnis kita. Nanti juga ada kabar bahwa ada resesi, tapi ya kita sama-sama optimis saja. Apapun yang kita mau kerjakan sekarang, kita sudah coba pikirkan dengan matang, risknya, baik buruknya. Tapi apapun itu kan hidup harus terus berjalan. Jadi apapun kendalanya ke depan, kita seminimalis mungkin kita mencoba terus tetap berjalan ke depan dengan resiko setiap bisnis pasti akan selalu ada. Mas izin bertanya di luar sedikit ya tadi tentang ITO, kira-kira valuasinya itu berapa dan apakah tahun ini kan Mas pernah ngomong di YouTube juga ya? Jadi doain aja lah, pokoknya pasti mantap lah. Tahun ini berarti Raffi. Enggak, ya belum tahu lah. Kita mencari momen yang tepat aja sebenarnya. Kalau untuk masalah IPO kita juga ya, memang ingin ke sana, ada sesinya, tapi kita sedang mempersiapkan supaya kaki-kaki Rans semakin kuat. Tapi valuasinya 3 triliun benar nggak? Ya, kurang lebih ya.
Ada pertanyaan. Ya kan, kan Pertanyaannya soal bisnis ini boleh nggak Mbak? Coba selama ini kita nyempat kolaborasi baru seperti apa sih momen itu? Ya jadi memang hari ini kan memang kurang lebih tuh soalnya soal F&B ya, jadi soal makanan. Memang aku pencinta makanan, siapa di sini yang nggak suka makanan enak. Jadi kita pikir dengan kekuatan yang kita punya, kayaknya ada baiknya kita sadar juga. Karena ya kalau keluarga gitu, apalagi sih kalau nggak makan-makan, kita siapa yang butuh makan. Dan menurut aku pengen juga apa yang aku rasakan enak itu bisa dirasain juga lebih banyak orang lagi. Apalagi Dali dengan baru dari garasi kan, dan akhirnya bisa seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata kan memang ya kita kan pasti selalu mencari bisnis itu yang apa yang kita suka gitu. Kebetulan aku pribadi suka makan gitu. Jadi pengennya kalau kita mulai dari apa yang kita suka itu insya Allah tuh bisa lebih ngulitnya, bisa lebih apa ya, lebih ngerasainnya, lebih pengen taunya, lebih segala-galanya lah. Jadi insya Allah doain semoga bisnis-bisnis F&B ini bisa lebih banyak lagi orang yang ngerasain enaknya. Kalau keuntungannya sendiri apa sih, mungkin kalau kerjasama ini keuntungannya apa itu? Ya, pas. Sistem kerjasamanya apa gitu, waralaba atau investasi? Itu berbeda-beda. Jadi setiap lini bisnisnya, setiap ini kan tadi dari empat itu beda-beda. Keuntungannya kenapa berkolaborasi? Kita sih sadar betul karena kita memang ya kita kalau misalnya harus memulai dari ya makanya tadi bilang startup, jangan startup banget karena nggak mulai dari start, karena kita bekerja sama berkolaborasi selalu mencari yang terbaik yang bisa kita ambil sama-sama, value-nya jadi satu sama lain bisa jadi lebih berkembang gitu. Itu salah satu ininya sih kita yang kita lakukan sekarang gitu. Gimik tergantung sih, beda-beda. Jadi gimik itu kan nggak melulu soal yang jelek ya gitu kan stigmanya memang kalau orang ngomong gimik bisnis itu kan kayaknya nggak baik, karena sebenarnya banyak gimik-gimik tuh yang baik, yang biar orang lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang ngerasain. Sebenarnya itu kan nama aja gitu, sebenarnya marketing lagi caranya aja gitu, namanya aja gimik, sebenarnya kan marketing kemudian. Berarti nggak terlalu wajib dipakai buat gimmick. Marketing kan kita mempromosikan harus dong, gimana kalau nggak nanti orang nyobain ya kan apapun gitu. gimmicknya, tapi kan gimmick itu ya gimana kita meng-create marketnya aja, marketnya mau seperti apa, jadi gimmicknya kita sesuaikan. Dan pada akhirnya kan marketing atau gimmick itu kan yang jadi game itu kan mempertanggungjawabkan barang yang kita kasih gitu, apakah itu enak enggak bisa diterima. Tadi kan sempat dibahas juga bisa yang mau join keluarga nih bisa nih yang mau message dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kamu skemanya tuh apa buka buat franchise? Nggak, jadi sebenarnya kita nggak berbeda-beda, tapi ada yang kita buka franchise, ada yang kita mau buka sendiri dulu, ada yang join juga, ada yang join. Dan join itu kan beda-beda ya, jadi namanya aja beda-beda, ada yang GV, ada yang franchise, ada yang mungkin punya tempat mau join bisnis, tapi intinya beda-beda lah gitu. Tapi intinya seluruh Indonesia bisa jadi keluarga kita, bisa berpartner sama kita. Jadi kita pingin banget berkolaborasi, berpartner sama teman-teman yang ada di daerah supaya kita juga mengembangkan bisnis kita bersama-sama keluarga se-Indonesia. Jadi misalnya Arage atau misalnya Queen's Kebab kita buka di Medan, kita mau mencari teman-teman yang di Medan untuk berpartner sama kita. Selanjutnya seperti itu di setiap kota. Mbak Bibi ada strategic partner nggak yang bakal masuk gitu? Kalau bosnya siapa aja dan strategic partner ini salah satu strategic partner yang kita tadi udah yang sekarang kita bisa announce ya, baru yang tadi aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk tahun 2023 ini fokus ekspansinya atau fokus advertisingnya atau nanti ada rencana lain? Ada, insya Allah ada, didoain aja. Jadi kalau sekarang sih yang kita bisa announce baru yang 4 ini, tapi kan sebenarnya sebelum yang kemarin kita udah ada beberapa bisnis yang lain. Kedepannya sih mungkin di tahun ini juga nanti kita ketemu lagi. Mas Raffi tadi sempat singgung sirkuit internasional, Mas. Restoran yang tadinya viral terus sempat turun sekarang kayak abnormal. Nah itu kira-kira cara untuk bertahan biar nggak seperti itu gimana? Ya satu, bismillah, banyak berdoa aja. Tapi yang paling penting kan inovasi itu penting. Terus operation juga penting. Yang terakhir strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting.
nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa juga terlalu lambat, karena kan kita harus tahu dulu penetrasinya sejauh mana. Ya banyak faktor sih sebenarnya yang bisa kita coba. Bisnis apapun juga Indian kan ada kesulitannya masing-masing ya, jadi kita nggak bisa bilang itu F&B lagi turun atau apa. Semuanya pasti punya kesulitannya masing-masing. Namanya boleh ceritain nggak sih Mbak rahasia di balik suksesnya dari Rans? Kalau dibilang sukses kayaknya masih jauh ya Mbak gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasa udah sukses atau gimana ya. Di sini kan ini sebenarnya salah satu usaha kita juga gitu untuk menjadi lebih baik lah, paling nggak biar bisa jadi, pengennya bukan hanya sukses buat diri sendiri, tapi kan sukses untuk banyak orang dan berkah buat banyak orang sih. Raffi tadi sempat menyinggung sirkuit internasional, bisa di-spill tuh nggak? Nanti lah, pokoknya ada. Tadi udah di-spill, tapi tempat dan lainnya tunggu nanti, masih ada beberapa. Nanti lah kita ketemu lagi untuk nextnya. Ini dengan perkembangan Rans yang cukup pesat ini sebenarnya ada target pribadi untuk kayak masuk top 100 Enggak sih, kalau target kita menguatkan kaki-kakinya supaya kita memperkenalkan bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi yang di YouTube yang itu memang salah satunya, tapi nanti main course kita itu Rans itu adalah sebuah korporasi, sebuah perusahaan yang memang memiliki banyak unit-unit bisnis. Yang ini kita perkenalkan sekarang F&B-nya dengan partner-partner terbaik, ini menunjukkan keseriusan kita. Selanjutnya nanti juga ada lifestyle-nya bersama Gunawarman Group, Marawa Beach dan lain-lain. Habis itu nextnya juga nanti akan ada house lagi, properti juga ada, FMCG juga nanti akan ada, sirkuit internasional juga nanti insya Allah akan ada. Tapi pelan-pelan kita matangkan dulu. Jadi inilah menuju kita IPO nanti, kita kuatkan kaki-kaki kita supaya orang itu nggak ngeliatnya Rans itu Raffi Ahmad Nagita Slavina, kenapa harus depend on us gitu, enggak, tapi kita kuatin unit bisnis kita yang memang secara buku juga biar hijau semua gitu. Terima kasih teman-teman sudah. Thank you. Kita makan bagaimana? Kita makan yuk, jangan makan siang. Penampakan rumah 50 miliar rupiah Raffi Ahmad sangat megah. Artis Nagita Slavina girang lantaran ia tak lama lagi akan pindahan ke rumah 50 miliar rupiah yang dibangun suaminya, Raffi Ahmad. Diketahui memang suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad sampai merogoh kocek dalam hingga 50 miliar rupiah untuk membangun rumah baru. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, pun girang karena pekan depan sudah siap pindah. Saat ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah membangun rumah barunya. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Rumah masih dalam proses penyelesaian, Nagita Slavina menyebut kemungkinan akan pekan depan. Namun Nagita masih belum tahu secara pasti waktu pindahnya ke rumah baru. Nagita menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah mulai menempatinya. Sebelumnya, Ibunda Rafathar juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya itu. Nagita pun lanjut berkeliling ke rumah barunya. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya itu. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. tapi makan. Mana sama dia Mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia Mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia Mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia Mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia Mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia Mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue
nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Banyak berkahnya itu aja sih. Alhamdulillah. Hari ini ulang tahun dihiburnya spesial oleh FVP juga kan? Sama FVP makasih banyak juga yang ucapin di handphone belum bales. Buat Rasuja FVP terima kasih. Ini banyak banget tuh belum balas satu-satu. Ya seneng lah masih dapat perhatian, dapat doa, itu udah merupakan kado yang luar biasa. Jadi dapat kado dari Mama Gigi? Padahal tahun lalu aku ngasih kado, dia nggak ngasih kado. Tahun ini aku udah bilang udah nggak usah ngasih kado kan dulu. Dia ngasih kado jam. Kata Irfan harganya 2 rumah, kata Kak Irfan. Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah rezeki lah berarti. Memaknai umur yang sekarang seperti apa sih? Ya udah 36, udah mulai nggak terlalu kuat, udah jam 11 udah ngantuk. Kalau bangun jam 6 pagi, jam 11 sudah harus tidur. Udah inget umur. Kadang kalau begadangnya udah lebih dari 3 hari suka kesemutan. Bener-bener ya udah nggak kayak dulu lah, tapi harus bisa lebih banyak jaga-jaga kesehatan. Dari kemarin kan juga nunggu surprise nih. Surprise apa sih yang dapat hari ini ya? Surprise-nya semalam itu pas ulang tahun jam 12 malam saya Rafathar tuh ternyata dia udah nyiapin. Rafathar dari jam 7 malam dia udah tidur supaya jam 12 dia bisa bangun. Akhirnya dia bangun. Siap. Bang Riki, makasih banyak Bang. Makasih Pak Jenderal. Jadi jam 12 dia udah bangun. Terus dikasih tutupan mata saya sama Gigi. Dia kasih sepatu. Terus habis itu, tapi mamahnya nggak dikasih kado, aku doang dikasih kado. Terus ditarik sama Rafathar, dibawa ke bawah, dibawa ke kantor sebelah tuh. Ternyata tim Ranso udah nyiapin dekor hantu, setan gitu, jadi kayak rumah hantu. Semuanya pada mukanya setan-setan. Jadi ngucapin ulang tahunnya nggak selamat ulang tahun nggak. Atau gitu-gitu si Gigi takut kan, dia memang takut setan. Ditanya ini idenya siapa? Idenya Rafathar. Tanya sama Rafathar kok ini rumah hantu setan-setan gini? Ya kan bapak sama mama ulang tahunnya malam Jumat. Salah sendiri kalau malam Jumat. Ya dia yang ngasih kado. Berarti idenya Rafathar ya? Iya idenya Rafathar ngomong ke anak-anak kantor. Kayak ibaratnya pinter gitu sekarang, ibaratnya makin pinter ngeliatnya kayak ngasih surprise yang out of the box gitu loh ibaratnya. Iya dia udah excited, jadi kalau pas mau ulang tahun dia udah tidur jam 7 malam katanya supaya jam 12 bangun, karena kalau dia tidur jam 9 atau misalkan dia jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, dia takutnya kebablas gitu. Kalau Cipung gimana ya? Dia nggak ngerti apa sih Cipung. Dia tim hore apa ngapain dia? Dia Tangan aja udah nggak ya? ngerti apa-apa, dia belum ngerti sih. Tapi kan kenapa sih yang dikasih sepatu aja, kalau Mama Gigi nggak dikasih cepet aja nggak sih? Nggak tahu tuh, aku Gigi mungkin kadonya belum dikeluarin kali ya, atau emang cuma buat aku doang, aku juga nggak tahu sih. Mau ngasih kado apa ke Gigi? Nah, aku harus nyari kado jadinya. Nggak tahu, belum tahu nih mau ngasih kado apa. Tapi ada omongan nggak dari Mama Gigi pengen apa, pernah ngomong pengen apa gitu? Enggak sih, dia mah cuma emang aku ngejanjiin mau pergi sama dia gitu. Cuman emang waktunya mepet-mepet, jadi aku bingung juga mau pergi juga waktunya masih mepet-mepet. Mau liburan gitu ya? Rencana kemana? Kalau nanti sih rencana mau ke Jepang, tapi sebelum bulan puasa. Tapi ya masih. Tapi ibaratnya selama 2 tahun ini kan kalau ulang tahun ini kayak maaf ada aja misi banyak, kayak kemarin kan COVID, LDR dengan Mami Gigi, sekarang Mama Ami sakit, gimana sih? Setiap ulang tahun tuh mau rezeki, sakit, apapun tuh anggap aja itu jadi apa ya, hal baik lah buat kita, supaya kalau lagi sakit ya diingetin. Mungkin tahun lalu lagi COVID ya diingetin, ulang tahun ya meskipun aku banyak kerja tapi kan ada COVID jadi harus jaga kesehatan. Kayak sekarang mungkin aku ngambil hikmahnya,
kan kemarin nenek aku udah meninggal, terus pas aku ulang tahun mama aku sakit, berarti tandanya di ulang tahun ini dan selanjutnya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya setiap ini, pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Mau dikasih lagi rezeki yang banyak ataupun dikasih sakit yang sakit, pasti ada maknanya. Menjadi pengingat juga nggak sih Bang? Bisa dibilang kan Raffi kan sibuk nih, sebenarnya agak harus mengurangi waktunya gitu untuk kayak Kalau mengurangi ya lebih bahasanya mungkin lebih pinter-pinter mau membagi waktu dan perhatian aja kepada semua anggota keluarga. Tapi di tahun ini mau nambah dedek. Ya pengennya gitu ya, tapi doain aja. kenapa kayak pengen jadi Pengen yang cewek. cewek. Aku mah cewek cowok bebas-bebas aja sih, cuman ya semoga aja dapat rezeki anak lagi. di tahun ini mau mencapai apa nih? Apa yang mau dicapai Apalagi lagi? kayak bener Ya udah, yang penting sehat aja, semuanya berjalan lancar. selain itu ada Terima kasih. Mau jalan lagi. Rumah gimana? Nanti dikabarin belum jadi-jadi. Makasih ya. makasih ya. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Ini pertanyaan yang diberikan cukup sebatas dari ekspansi bisnis dari Rans terhadap kolaborasi bisnis dengan 4 lini bisnis baru yang baru diluncurkan. Silakan satu-satu ya semuanya. Terima kasih. Langsung aja kolaborasi. Ada rombongan reses juga. Nah ini kan aku baru launching lini bisnis baru nih, beberapa optimis sih. Dari ketidakpastian ekonomi di tahun ini. Iya, semuanya pasti kita perhitungan dengan baik. Yang namanya sama kan, kemarin juga kita menghadapi yang namanya COVID juga pasti berdampak untuk bisnis kita. Nanti juga ada kabar bahwa ada resesi, tapi ya kita sama-sama optimis saja. Apapun yang kita mau kerjakan sekarang, kita sudah coba pikirkan dengan matang, risknya, baik buruknya. Tapi apapun itu kan hidup harus terus berjalan. Jadi apapun kendalanya ke depan, kita seminimalis mungkin kita mencoba terus tetap berjalan ke depan dengan resiko setiap bisnis pasti akan selalu ada. Mas izin bertanya di luar sedikit ya tadi tentang IPO, kira-kira valuasinya itu berapa dan apakah tahun ini kan Mas pernah ngomong di YouTube juga ya? Jadi doain aja lah, pokoknya pasti mantap lah. Tahun ini berarti Raffi Enggak, ya belum tahu lah. Kita mencari momen yang tepat aja sebenarnya. Kalau untuk masalah IPO kita juga ya memang ingin menuju ke sana, ada sesinya, tapi kita sedang mempersiapkan supaya kaki-kaki Rans semakin kuat. Tapi valuasinya 3 triliun benar nggak? Ya, kurang lebih ya. Ada pertanyaan. Ya kan, Pertanyaannya soal bisnis. Ini boleh nggak Mbak? Coba selama ini kita menyempat kolaborasi baru seperti apa sih momennya? Ya jadi memang hari ini kan memang kurang lebih tuh soalnya soal F&B ya, jadi soal makanan. Kebetulan aku pencinta makanan, siapa di sini yang nggak suka makanan enak. Jadi kita pikir dengan kekuatan yang kita punya, kayaknya ada baiknya kita kita sadar juga. Karena ya kalau keluarga gitu, apalagi sih kalau nggak makan-makan, kita siapa yang butuh makan. Dan menurut aku pengen juga apa yang aku rasakan enak itu bisa dirasain juga lebih banyak orang lagi. Apalagi Dali dengan baru dari garasi kan, dan akhirnya bisa seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata kan memang ya kita kan pasti selalu mencari bisnis itu yang apa yang kita suka gitu. Kebetulan aku pribadi suka makan gitu. Jadi pengennya kalau kita mulai dari apa yang kita suka itu insya Allah tuh
bisa lebih nguliknya, bisa lebih apa ya, lebih ngerasainnya, lebih pengen taunya, lebih segala-galanya lah. Jadi insya Allah doain semoga bisnis F&B ini bisa lebih banyak lagi orang yang ngerasain enaknya. Kalau keuntungannya sendiri apa sih mau kalau kerjasama ini keuntungannya apa itu? Ya, pas Sistem kerjasamanya apa gitu? Waralaba atau investasi? Itu berbeda-beda. Jadi setiap lini bisnisnya, setiap ini kan tadi dari 4 itu beda-beda. Keuntungannya kenapa berkolaborasi? Kita sih sadar betul karena kita memang ya kita kalau misalnya harus memulai dari ya makanya tadi bilang startup, jangan startup banget karena nggak mulai dari start, karena kita bekerja sama berkolaborasi selalu mencari yang terbaik yang bisa kita ambil sama-sama, value-nya jadi satu sama lain bisa jadi lebih berkembang gitu. Itu salah satu ininya sih kita yang kita lakukan sekarang gitu. Gimik tergantung sih, beda-beda. Jadi gimik itu kan nggak melulu soal yang jelek ya gitu kan stigmanya memang kalau orang ngomong gimik bisnis itu kan kayaknya nggak baik, karena sebenarnya banyak gimik-gimik tuh yang baik, yang biar orang lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang ngerasain. Sebenarnya itu kan nama aja gitu, sebenarnya marketing lagi caranya aja gitu, namanya aja gimik, sebenarnya kan marketing kemudian Berarti nggak terlalu wajib dipakai buat gimmick. marketing kan kita mempromosikan harus dong, gimana kalau nggak nanti orang nyobain ya kan apapun gitu. gimmicknya, tapi kan gimmick itu ya gimana kita meng-create marketnya aja, marketnya mau seperti apa, jadi gimmicknya kita sesuaikan. Dan pada akhirnya kan marketing atau gimmick pun itu kan yang jadi game itu kan mempertanggungjawabkan barang yang kita kasih gitu, apakah itu enak enggak bisa diterima. Jadi kan sempat dibahas juga bisa buat yang mau join keluarga nih, bisa nih yang mau merasa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kamu skemanya itu apa buka buat franchise? Nggak, jadi sebenarnya kita nggak berbeda-beda, tapi ada yang kita buka franchise, ada yang kita mau buka sendiri dulu, ada yang join juga, ada yang join. Dan join itu kan beda-beda ya, jadi namanya aja beda-beda, ada yang GV, ada yang franchise, ada yang mungkin punya tempat mau join bisnis, tapi intinya beda-beda lah gitu. Tapi intinya seluruh Indonesia bisa jadi keluarga kita, bisa berpartner sama kita. Jadi kita pingin banget berkolaborasi, berpartner sama teman-teman yang ada di daerah supaya kita juga mengembangkan bisnis kita bersama-sama keluarga se-Indonesia. Jadi misalnya Karage atau misalnya Queen's Kebab kita buka di Medan, kita mau mencari teman-teman yang di Medan untuk berpartner sama kita. Selanjutnya seperti itu di setiap kota. Bagi ini ada strategic partner nggak yang bakal masuk? Ada kalau bosnya siapa aja dan strategic partner ini salah satu strategic partner yang kita tadi udah yang sekarang kita bisa announce ya, baru yang tadi aja sih sebenarnya. Berarti kalau untuk tahun 2023 ini fokus ekspansinya atau ada saja atau nanti ada rencana lain? Ada, insya Allah ada, didoain aja. Jadi kalau sekarang sih yang kita bisa announce baru yang 4 ini, tapi kan sebenarnya sebelum yang 4 kan kita udah ada beberapa bisnis yang lain. Operation juga penting. Yang terakhir marketing, strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting. Nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa juga terlalu lambat, karena kan kita harus tahu dulu penetrasinya sejauh mana. Ya banyak faktor sih sebenarnya yang bisa kita coba. Bisnis apapun juga Indian kan ada kesulitannya masing-masing ya, jadi kita nggak bisa bilang itu F&B lagi turun atau apa, semuanya pasti punya kesulitannya masing-masing. Namanya boleh ceritain nggak sih Mbak rahasia di balik suksesnya dari Rans? Kalau dibilang sukses kayaknya masih jauh ya Mbak gitu, jadi kita nggak pernah ngerasa udah sukses atau gimana ya. Di sini kan ini sebenarnya salah satu usaha kita juga gitu untuk menjadi lebih baik lah, paling nggak biar bisa jadi, pengennya bukan hanya sukses buat diri sendiri tapi kan sukses untuk banyak orang dan berkah buat banyak orang sih. Raffi tadi sempat nyinggung sirkuit internasional, bisa di-spill nggak? Nanti lah, pokoknya ada. Tadi udah di-spill, tapi tempat dan lain-lain tunggu nanti, masih ada beberapa. Nanti lah kita ketemu lagi untuk nextnya. Ini dengan perkembangan Rans yang cukup pesat ini sebenarnya ada target pribadi untuk kayak masuk top 100 Enggak sih, kalau target kita menguatkan kaki-kakinya supaya kita memperkenalkan bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi yang di YouTube yang itu memang salah satunya, tapi nanti main course kita itu Rans itu adalah sebuah korporasi, sebuah perusahaan yang memang memiliki
banyak unit-unit bisnis. Yang ini kita perkenalkan sekarang F&B-nya dengan partner-partner terbaik, ini menunjukkan keseriusan kita. Selanjutnya nanti juga ada lifestyle-nya bersama Gunawarman Group, Marawa Beach, dan lain-lain. Abis itu nextnya juga nanti akan ada house lagi, properti juga ada, FMCG juga nanti akan ada, sirkuit internasional juga nanti insya Allah akan ada. Tapi pelan-pelan kita matangkan dulu. Jadi inilah menuju kita IPO nanti, kita kuatkan kaki-kaki kita supaya orang itu nggak ngeliatnya Rans itu rakyat mata kita Slavina, kenapa harus depend on us gitu, enggak, tapi kita buatin unit bisnis kita yang memang secara buku juga biar hijau semua gitu. Terima kasih teman-teman sudah. Thank you. Kita makan bagaimana sih? Kita makan yuk, jangan makan siang. Penampakan rumah 50 miliar rupiah Raffi Ahmad sangat megah. Artis Nagita Slavina girang lantaran ia tak lama lagi akan pindahan ke rumah 50 miliar rupiah yang dibangun suaminya, Raffi Ahmad. Diketahui memang suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad sampai merogoh kocek dalam hingga 50 miliar rupiah untuk membangun rumah baru. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, pun girang karena pekan depan sudah siap pindah. Saat ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah membangun rumah barunya. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Rumah masih dalam proses penyelesaian, Nagita Slavina menyebut kemungkinan akan pekan depan. Namun Nagita masih belum tahu secara pasti waktu pindahnya ke rumah baru. Nagita menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah mulai menempatinya. Sebelumnya, Ibunda Rafattar juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya itu. Nagita pun lanjut berkeliling ke rumah barunya. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya itu. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Banyak berkahnya itu aja sih. Alhamdulillah. Hari ini ulang tahun di Indonesia spesial oleh FVP juga kan? Sama FVP, makasih banyak juga yang ucapin di handphone belum dibales. Buat Rans juga FVP, terima kasih.
Ini banyak banget tuh, belum dulu satu-satu. Ya seneng lah, masih dapat perhatian, dapat doa, itu udah merupakan kado yang luar biasa. Jadi dapat kado dari Mama Gigi? Padahal tahun lalu aku ngasih kado, dia nggak ngasih kado. Tahun ini aku udah bilang udah nggak usah ngasih kado kan dulu. Dia ngasih kado jam. Kata Irfan harganya 2 rumah, kata Kak Irfan. Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah rezeki lah berarti. Memaknai umur yang sekarang seperti apa sih? Ya udah 36, udah mulai nggak terlalu kuat, udah jam 11 udah ngantuk. Kalau bangun jam 6 pagi, jam 11 sudah harus tidur. Udah inget umur. Kadang kalau begadangnya udah lebih dari 3 hari suka kesemutan. Bener-bener ya udah nggak kayak dulu lah, tapi harus bisa lebih banyak jaga-jaga kesehatan. Dari kemarin kan juga nunggu surprise nih. Surprise apa sih ya yang dapat hari ini ya? Surprise-nya semalam itu pas ulang tahun jam 12 malam saya Rafathar tuh ternyata dia udah nyiapin Rafathar dari jam 7 malam, dia udah tidur supaya jam 12 dia bisa bangun. Akhirnya dia bangun, siap. Bang Riki, makasih banyak Bang. Makasih Pak Jenderal. Jadi jam 12 dia udah bangun, terus dikasih tutupan mata saya sama Gigi, dia kasih sepatu, terus habis itu, tapi mamahnya nggak dikasih kado, aku doang dikasih kado. Terus ditarik sama Rafathar, dibawa ke bawah, dibawa ke kantor sebelah tuh, ternyata tim Ranso udah nyiapin dekor hantu, setan gitu, jadi kayak rumah hantu, semuanya pada mukanya setan-setan, jadi ngucapin ulang tahunnya nggak selamat ulang tahun nggak. Atau gitu-gitu, si Gigi takut kan, dia emang takut setan. Ditanya ini idenya siapa, idenya Rafathar. Tanya sama Rafathar, kok ini rumah hantu, setan-setan gini? Ya kan Bapak sama Mama ulang tahunnya malam Jumat. Salah sendiri kalau malam Jumat. Ya dia yang ngasih kado. Berarti idenya Rafathar ya? Iya, idenya Rafathar ngomong ke anak-anak kantor. Kayak ibaratnya pinter gitu sekarang, ibaratnya makin pinter ngeliatnya kayak ngasih surprise yang out of the box gitu loh ibaratnya. Iya, dia udah excited, jadi kalau pas mau ulang tahun dia udah tidur jam 7 malam katanya supaya jam 12 bangun, karena kalau dia tidur jam 9 atau misalkan dia jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, dia takutnya kebablas gitu. Kalau Cipung gimana ya? Dia nggak ngerti apa sih Cipung. Dia tim hore apa ngapain dia? Dia Tangan aja udah nggak ya? ngerti apa-apa, dia belum ngerti sih. Tapi kan kenapa sih yang dikasih sepatu aja, kalau Mama Gigi nggak dikasih cepetannya nggak sih? Nggak tahu tuh, aku Gigi mungkin kadonya belum dikeluarin kali ya, atau emang cuma buat aku doang, aku juga nggak tahu sih. Mau ngasih kado apa ke Mbak Gigi? Nah, aku harus nyari kado jadinya. Nggak tahu, belum tahu nih mau ngasih kado apa. Tapi ada omongan nggak dari Mama Gigi pengen apa, karena ngomong pengen apa gitu? Enggak sih, dia mah cuma emang aku ngejanjiin mau pergi sama dia gitu. Cuman emang waktunya mepet-mepet, jadi aku bingung juga mau pergi juga waktunya masih mepet-mepet. Mau liburan gitu ya? Rencana kemana? Kalau nanti sih rencana mau ke Jepang, tapi sebelum bulan puasa. Tapi ya masih. Tapi ibaratnya selama 2 tahun ini kan kalau ulang tahun ini kayak maaf ada aja misi banyak, kayak kita kemarin kan COVID, LDR dengan Mami Gigi, sekarang Mami sakit, gimana sih? Setiap ulang tahun tuh mau rezeki, sakit, apapun tuh anggap aja itu jadi apa ya, hal baik lah buat kita, supaya kalau lagi sakit ya diingetin. Mungkin tahun lalu lagi COVID ya diingetin, ulang tahun ya meskipun aku banyak kerja tapi kan ada COVID, jadi harus jaga kesehatan. Kayak sekarang mungkin aku ngambil hikmahnya, kan kemarin nenek aku udah meninggal, terus pas aku ulang tahun mama aku sakit, berarti tandanya di ulang tahun ini dan selanjutnya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya, setiap ini pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Mau dikasih lagi rezeki yang banyak ataupun dikasih sakit yang sakit, pasti ada maknanya. Jadi pengingat juga nggak sih Bang? Bisa dibilang kan Raffi kan sibuk nih, sebenarnya agak harus mengurangi waktunya gitu untuk kayak. Kalau mengurangi ya lebih bahasanya mungkin lebih pinter-pinter mau membagi waktu dan perhatian aja kepada semua anggota keluarga. Tapi di tahun ini mau nambah dedek? Ya pengennya gitu ya, tapi doain aja. Kenapa? Pengen yang cewek? Aku mah cewek cowok bebas-bebas aja sih, cuman ya semoga aja dapat rezeki anak lagi gitu. Di tahun ini mau mencapai apa nih? Apa yang mau dicapai lagi? Ya udah, yang penting sehat aja, semuanya berjalan lancar. Selain itu apa? Terima kasih. Mau jalan lagi. Rumah gimana? Nanti dikabarin, belum jadi. Makasih ya. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak
nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Ini pertanyaan yang diberikan cukup sebatas dari ekspansi bisnis dari Rans terhadap kolaborasi bisnis dengan 4 lini bisnis baru yang baru diluncurkan. Silakan satu-satu ya semuanya. Terima kasih. Langsung aja kolaborasi. Ada ruang apresiasi juga. Nah, itu kan Alfa baru launching lini bisnis baru nih beberapa ini sih. Ada di ketidakpastian ekonomi di tahun ini. Iya, semuanya pasti kita perhitungan dengan baik. Yang namanya sama kan, kemarin juga kita menghadapi yang namanya COVID juga pasti berdampak untuk bisnis kita. Nanti juga ada kabar bahwa ada resesi, tapi ya kita sama-sama optimis saja. Apapun yang kita mau kerjakan sekarang, kita sudah coba pikirkan dengan matang, risknya, baik buruknya. Tapi apapun itu kan hidup harus terus berjalan. Jadi apapun kendalanya ke depan, kita seminimalis mungkin kita mencoba terus tetap berjalan ke depan dengan resiko setiap bisnis pasti akan selalu ada. Mas izin bertanya di luar sedikit ya tadi tentang IPO, kira-kira valuasinya itu berapa dan apakah tahun ini kan Mas pernah ngomong di YouTube juga ya? Jadi doain aja lah, pokoknya pasti mantap lah. Tahun ini berarti Arafi. Enggak, ya belum tahu lah. Kita mencari momen yang tepat aja sebenarnya. Kalau untuk masalah IPO kita juga ya, memang ingin menuju ke sana, ada sesinya, tapi kita sedang mempersiapkan supaya kaki-kaki Rans semakin kuat. Tapi valuasinya 3 triliun benar nggak? Ya, kurang lebih ya. Ada pertanyaan. Ya kan, Pertanyaannya soal bisnis. Ini boleh nggak Mbak? Coba kamu kita nyempat kolaborasi baru seperti apa sih momen itu? Ya jadi memang hari ini kan memang kurang lebih tuh soalnya soal F&B ya, jadi soal makanan. Kebetulan aku pencinta makanan, siapa di sini yang nggak suka makanan enak. Jadi kita pikir dengan kekuatan yang kita punya, kayaknya ada baiknya kita kita sadar juga. Karena ya kalau keluarga gitu, apalagi sih kalau nggak makan-makan, kita siapa yang butuh makan. Dan menurut aku pengen juga apa yang aku rasakan enak itu bisa dirasain juga lebih banyak orang lagi. Apalagi Oli dengan baru dari garasi kan, dan akhirnya bisa seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata kan memang ya kita kan pasti selalu mencari bisnis itu yang apa yang kita suka gitu. Kebetulan aku pribadi suka makan gitu. Jadi pengennya kalau kita mulai dari apa yang kita suka itu insya Allah tuh bisa lebih nguliknya, bisa lebih apa ya, lebih ngerasainnya, lebih pengen taunya, lebih segala-galanya lah. Jadi insya Allah didoain semoga bisnis-bisnis F&B ini bisa lebih banyak lagi orang yang ngerasain enaknya. Kalau keuntungannya sendiri apa sih? Mungkin kalau kerjasama ini keuntungannya apa itu? Ya, Sistem kerjasamanya apa gitu? Waralaba atau investasi? Itu berbeda-beda. Jadi setiap lini bisnisnya, setiap ini kan tadi dari 4 itu beda-beda. Keuntungannya kenapa berkolaborasi? Kita sih sadar betul karena kita memang ya kita kalau misalnya harus memulai dari ya makanya tadi bilang startup, ya nggak startup banget karena nggak mulai dari start, karena kita bekerja sama berkolaborasi selalu mencari yang terbaik yang bisa kita ambil sama-sama, value-nya jadi satu sama lain bisa jadi lebih berkembang gitu. Itu salah satu ininya sih kita yang kita lakukan sekarang gitu. Gimik tergantung sih, beda-beda. Jadi gimik itu kan nggak melulu soal yang jelek ya gitu kan stigmanya memang kalau orang ngomong gimik bisnis itu kan kayaknya nggak baik, karena sebenarnya banyak gimik-gimik tuh yang baik, yang biar orang lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang ngerasain. Sebenarnya itu kan nama aja gitu, sebenarnya marketing lagi caranya aja gitu, namanya aja gimik, sebenarnya kan marketing kemudian Berarti nggak terlalu wajib dipakai buat gimmick.
marketing kan kita mempromosikan harus dong, gimana kalau nggak nanti orang nyobain ya kan apapun gitu. gimmicknya, tapi kan gimmick itu ya gimana kita meng-create marketnya aja, marketnya mau seperti apa, jadi gimmicknya kita sesuaikan. Dan pada akhirnya kan marketing atau gimmick pun itu kan yang jadi game itu kan mempertanggungjawabkan barang yang kita kasih gitu, apakah itu enak enggak bisa diterima. Tadi kan sempat dibahas juga bisa buat yang mau join keluarga nih bisa nih ya mau merasa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kamu skemanya itu apa buka buat franchise? Nggak, jadi sebenarnya kita nggak berbeda-beda, tapi ada yang kita buka franchise, ada yang kita mau buka sendiri dulu, ada yang join juga, ada yang join. Dan join itu kan beda-beda ya, jadi namanya aja beda-beda, ada yang GV, ada yang franchise, ada yang mungkin punya tempat mau join bisnis, tapi intinya beda-beda lah gitu. Tapi intinya seluruh Indonesia bisa jadi keluarga kita, bisa berpartner sama kita. Jadi kita pingin banget berkolaborasi, berpartner sama teman-teman yang ada di daerah supaya kita juga mengembangkan bisnis kita bersama-sama keluarga se-Indonesia. Jadi misalnya Karage, misalnya Queen's Kebab, kita buka di Medan, kita mau mencari teman-teman yang di Medan untuk berpartner sama kita. Selanjutnya seperti itu di setiap kota. Mbak Brady ada strategic partner nggak yang bakal masuk gitu? Ada bosnya siapa aja dan strategic partner ini salah satu strategic partner yang kita tadi udah yang sekarang kita bisa announce ya, baru yang tadi aja sih. Jadi kalau untuk tahun 2023 ini fokus ekspansinya atau ada saja atau nanti ada rencana lain? Ada, insya Allah ada, didoain aja. Jadi kalau sekarang sih yang kita bisa announce baru yang 4 ini, tapi kan sebenarnya sebelum yang 4 kan kita udah ada beberapa bisnis yang lain. Kedepannya sih mungkin di tahun ini juga nanti kita ketemu lagi. Mas Raffi tadi sempat singgung sirkuit internasional, Mas. Restoran yang tadinya viral terus sempat turun sekarang kayak abnormal. Nah itu kira-kira cara untuk bertahan biar nggak seperti itu gimana? Ya satu, bismillah, banyak berdoa aja. Tapi yang paling penting kan inovasi itu penting. Terus operation juga penting. Yang terakhir strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting. Gak bisa terlalu cepat, gak bisa juga terlalu lambat, karena kan kita harus tahu dulu penetrasinya sejauh mana. Ya banyak faktor sih sebenarnya yang bisa kita coba. Bisnis apapun juga Indian kan ada kesulitannya masing-masing ya, jadi kita nggak bisa bilang itu F&B lagi turun atau apa, semuanya pasti punya kesulitannya masing-masing. Namanya boleh ceritain nggak sih Mbak rahasia di balik suksesnya dari Rams? Kalau dibilang sukses kayaknya masih jauh ya Mbak gitu, jadi kita nggak pernah ngerasa sukses atau gimana ya. Di sini kan ini sebenarnya salah satu usaha kita juga gitu untuk menjadi lebih baik lah, paling nggak biar bisa jadi, pengennya bukan hanya sukses buat diri sendiri tapi kan sukses untuk banyak orang dan berkah buat banyak orang sih. Raffi tadi sempat nyinggung sirkuit internasional, bisa di-spill nggak? Nanti lah, pokoknya ada. Tadi udah di-spill, tapi tempat dan lain-lain tunggu nanti, masih ada beberapa. Nanti lah kita ketemu lagi. untuk nextnya. Ini dengan perkembangan Rans yang cukup pesat ini sebenarnya ada target pribadi untuk kayak masuk top 100 Enggak sih, kalau target kita menguatkan kaki-kakinya supaya kita memperkenalkan bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi yang di YouTube yang itu memang salah satunya, tapi nanti main course kita itu Rans itu adalah sebuah korporasi, sebuah perusahaan yang memang memiliki banyak unit-unit bisnis. Yang ini kita perkenalkan sekarang F&B-nya dengan partner-partner terbaik, ini menunjukkan keseriusan kita. Selanjutnya nanti juga ada lifestyle-nya bersama Gunawarman Group, Marawa Beach dan lain-lain. Habis itu nextnya juga nanti akan ada announce lagi, properti juga ada, FMCG juga nanti akan ada, sirkuit internasional juga nanti insya Allah akan ada. Tapi pelan-pelan kita matangkan dulu. Jadi inilah menuju kita IPO nanti, kita kuatkan kaki-kaki kita supaya orang itu nggak ngeliatnya Rans itu Raffi Ahmad Nagita Slavina, kenapa harus depend on us gitu, enggak, tapi kita kuatin unit bisnis kita yang memang secara buku juga biar hijau semua gitu. Terima kasih teman-teman sudah. Thank you. Kita makan bagaimana? Kita makan yuk, jangan makan siang. Penampakan rumah 50 miliar rupiah Raffi Ahmad sangat megah. Artis Nagita Slavina girang lantaran ia tak lama lagi akan pindahan ke rumah 50 miliar rupiah yang dibangun suaminya, Raffi Ahmad. Diketahui memang suami Nagita Slavina,
Raffi Ahmad sampai merogoh kocek dalam hingga 50 miliar rupiah untuk membangun rumah baru. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, pun girang karena pekan depan sudah siap pindah. Saat ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah membangun rumah barunya. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Rumah masih dalam proses penyelesaian, Nagita Slavina menyebut kemungkinan akan pekan depan. Namun Nagita masih belum tahu secara pasti waktu pindahnya ke rumah baru. Nagita menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah mulai menempatinya. Sebelumnya, Ibunda Rafattar juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya itu. Nagita pun lanjut berkeliling ke rumah barunya. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya itu. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo kita karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo kita banyak berkahnya itu aja sih. Alhamdulillah. Kali ini ulang tahun di eventnya spesial oleh FVP juga. Sama FVP, makasih banyak juga yang ucapin di handphone belum bales. Buat Trans juga FVP, terima kasih. Ini banyak banget tuh, belum bales satu-satu. Ya seneng lah, masih dapat perhatian, dapat doa, itu udah merupakan kado yang luar biasa. Jadi dapat kado dari Mama Gigi? Iya, padahal tahun lalu aku ngasih kado, dia nggak ngasih kado. Tahun ini aku udah bilang udah nggak usah ngasih kado dulu. Dia ngasih kado jam. Kata Irfan harganya 2 rumah, kata Kak Irfan. Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah rezeki lah berarti. memaknai umur yang sekarang seperti apa sih? Ya udah 36, udah mulai nggak terlalu kuat, udah jam 11 udah ngantuk. Kalau bangun jam 6 pagi, jam 11 sudah harus tidur. Udah inget umur. Kadang kalau begadangnya udah lebih dari 3 hari suka kesemutan. Udah bener-bener ya udah nggak kayak dulu lah, tapi harus bisa lebih banyak jaga-jaga kesehatan. Dari kemarin kan juga nunggu surprise nih. Surprise apa sih yang dapat hari ini ya? Surprise-nya semalam itu pas ulang tahun jam 12 malam saya Rafattar tuh ternyata dia udah nyiapin. Rafattar dari jam 7 malam dia udah tidur supaya jam 12 dia bisa bangun. Akhirnya dia bangun. Siap. Bang Riki, makasih banyak Bang. Makasih Pak Jenderal.
Jadi jam 12 dia udah bangun, terus dikasih tutupan mata saya sama Gigi, dia kasih sepatu, terus habis itu, tapi mamahnya nggak dikasih kado, aku doang dikasih kado. Terus ditarik sama Rafathar, dibawa ke bawah, dibawa ke kantor sebelah tuh, ternyata tim Rans tuh udah nyiapin dekor hantu, setan gitu, jadi kayak rumah hantu. Semuanya pada mukanya setan-setan, jadi ngucapin ulang tahunnya nggak selamat ulang tahun nggak. Tau gitu-gitu, si Gigi takut kan, dia emang takut setan. Ditanya ini idenya siapa, idenya Rafathar. Tanya sama Rafathar, kok ini rumah hantu setan-setan gini? Ya kan bapak sama mama ulang tahunnya malam Jumat. Salah sendiri kalau malam Jumat. Ya dia yang ngasih kado. Berarti idenya Rafathar ya? Iya, idenya Rafathar ngomong ke anak-anak kantor. Kayak ibaratnya pinter gitu sekarang, ibaratnya makin pinter ngelihatnya kayak ngasih surprise yang out of the box gitu loh ibaratnya. Iya, dia udah excited, jadi kalau pas mau ulang tahun dia udah tidur jam 7 malam katanya supaya jam 12 bangun, karena kalau dia tidur jam 9 atau misalkan dia jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, dia takutnya kebablas gitu. Kalau Cipung gimana ya? Dia nggak ngerti apa sih Cipung. Dia tim hore apa ngapain dia? Dia Tangan aja udah nggak ya? ngerti apa-apa, dia belum ngerti sih. Tapi kan kenapa sih yang dikasih sepatu aja, kalau mama Gigi nggak dikasih cepet aja nggak sih? Nggak tahu tuh, aku Gigi mungkin kadonya belum dikeluarin kali ya, atau emang cuman buat aku doang, aku juga nggak tahu sih. Gitu kan? Mau ngasih kado apa ke Mbak Gigi? Nah, aku harus nyari kado jadinya. Nggak tahu, belum tahu nih mau ngasih kado apa. Tapi ada omongan nggak dari Mama Gi pengen apa, karena ngomong pengen apa gitu? Enggak sih, dia mah cuma emang aku ngejanjiin mau pergi sama dia gitu. Cuman emang waktunya mepet-mepet, jadi aku bingung juga mau pergi juga waktunya masih mepet-mepet. Mau liburan gitu ya? Rencana kemana? Kalau nanti sih rencana mau ke Jepang, tapi sebelum bulan puasa. Tapi ya masih. Tapi kan ibaratnya selama 2 tahun ini kan kalau ulang tahun ini kayak maaf ada aja misi banyak kayak kemarin kan COVID, Iya. LDR dengan Mami Gigi, terus sekarang Mami sakit, Ya, gimana sih? setiap ulang tahun tuh mau rezeki, sakit, apapun tuh anggap aja itu jadi apa ya, hal baik lah buat kita, supaya kalau lagi sakit ya diingetin. Mungkin tahun lalu lagi COVID ya diingetin ulang tahun. Ya meskipun aku banyak kerja, tapi kan ada COVID jadi harus jaga kesehatan. Kayak sekarang mungkin aku ngambil hikmahnya, kan kemarin nenek aku udah meninggal, terus pas aku ulang tahun mama aku sakit, berarti tandanya di ulang tahun ini dan selanjutnya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya, setiap ini pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Mau dikasih lagi rezeki yang banyak ataupun dikasih sakit yang sakit, pasti ada maknanya. Menjadi pengingat juga nggak sih Bang? Bisa dibilang kan Raffi kan sibuk nih, sebenarnya agak harus mengurangi waktunya gitu untuk kayak Kalau mengurangi ya lebih bahasanya mungkin lebih pinter-pinter mau membagi waktu dan perhatian aja kepada semua anggota keluarga. Tapi di tahun ini mau nambah dedek, Ya pengennya gitu ya, tapi doain aja. kenapa? Kayak pengen jadi pengen yang cewek. cewek. Aku mah cewek cowok bebas-bebas aja sih, cuman ya semoga aja dapat rezeki anak lagi. di tahun ini mau mencapai apa nih? Apa yang mau dicapai Apalagi lagi? kayak berarti Ya udah, yang penting sehat aja, semuanya berjalan lancar. selain itu apa? Terima kasih. Mau jalan lagi. Rumah gimana? Nanti dikabarin, belum jadi-jadi. Makasih ya. Makasih ya. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Hari ini pertanyaan yang diberikan cukup sebatas dari ekspansi bisnis dari Rans terhadap kolaborasi bisnis dengan 4 lini bisnis baru yang baru diluncurkan. Silakan satu-satu ya semuanya. Terima kasih. Langsung aja kolaborasinya. Ada Romo Reses juga, nah itu kan apa
lini bisnis baru nih, berapa optimis sih dari ketidakpastian ekonomi di tahun ini? Iya, semuanya pasti kita perhitungan dengan baik. Yang namanya sama kan kemarin juga kita menghadapi yang namanya COVID juga pasti berdampak untuk bisnis kita. Nanti juga ada kabar bahwa ada resesi, tapi ya kita sama-sama optimis saja. Apapun yang kita mau kerjakan sekarang, kita sudah coba pikirkan dengan matang, risknya, baik buruknya. Tapi apapun itu kan hidup harus terus berjalan. Jadi apapun kendalanya ke depan, kita seminimalis mungkin kita mencoba terus tetap berjalan ke depan dengan resiko setiap bisnis pasti akan selalu ada. Mas izin bertanya di luar sedikit ya tadi tentang IPO, kira-kira valuasinya itu berapa dan apakah tahun ini kan Mas pernah ngomong di YouTube juga ya? Jadi doain aja lah, pokoknya pasti mantap lah. Tahun ini berarti Raffi? Enggak, ya belum tahu lah. Kita mencari momen yang tepat aja sebenarnya. Kalau untuk masalah IPO kita juga ya, memang ingin menuju ke sana, ada sesinya, tapi kita sedang mempersiapkan supaya kaki-kaki Rans semakin kuat. Tapi valuasinya 3 triliun benar nggak? Ya, kurang lebih ya. Ada pertanyaan. Ya kan, Pertanyaannya soal bisnis. Ini boleh nggak Mbak? Lama ini kita nyempat kolaborasi baru seperti apa sih Mama Mimi? Ya jadi memang hari ini kan memang kurang lebih tuh soalnya soal F&B ya, jadi soal makanan. Kenapa kita makanan, siapa di sini yang nggak suka makanan enak? Jadi kita pikir dengan kekuatan yang kita punya kayaknya ada baiknya kita tekan kita sadari juga, karena ya kalau keluarga gitu apalagi sih kalau nggak makan kita siapa yang butuh makan. Dan menurut aku pengen juga apa yang aku rasakan enak itu bisa dirasain lebih banyak orang lagi. Apalagi Oli dengan baru dari garasi kan dan akhirnya bisa seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata kan memang ya kita kan pasti selalu mencari bisnis itu yang apa yang kita suka gitu. Kebetulan aku pribadi suka makan gitu. Jadi pengennya kalau kita mulai dari apa yang kita suka itu insya Allah tuh bisa lebih mulitnya, bisa lebih apa ya, lebih ngerasainnya, lebih pengen taunya, lebih segala-galanya lah. Jadi insya Allah didoain semoga bisnis-bisnis F&B ini bisa lebih banyak lagi orang yang ngerasain enaknya. Kalau keuntungannya sendiri apa sih mungkin kalau kerjasama ini keuntungannya apa itu? Ya, Sistem kerjasamanya apa gitu? Waralaba atau investasi? Itu berbeda-beda. Jadi setiap lini bisnisnya setiap ini kan tadi dari part itu beda-beda. Keuntungannya kenapa berkolaborasi? Kita sih sadar betul kalau kita memang ya kita kalau misalnya harus memulai dari ya makanya tadi bilang startup jangan startup banget karena nggak mulai dari start, karena kita bekerja sama berkolaborasi selalu mencari yang terbaik yang bisa kita ambil sama-sama value-nya jadi satu sama lain bisa jadi lebih berkembang gitu. Itu salah satu ininya sih kita yang kita lakukan sekarang gitu. Gimik tergantung sih beda-beda. Jadi gimik itu kan nggak melulu soal yang jelek ya gitu kan stigmanya memang kalau orang ngomong gimik bisnis itu kan kayaknya nggak baik, karena sebenarnya banyak gimik-gimik tuh yang baik, yang biar orang lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang ngerasain. Sebenarnya itu kan nama aja gitu. Sebenarnya marketing lagi, caranya aja gitu. Namanya aja gimik. Sebenarnya kan marketing kemudian. Berarti nggak terlalu wajib dipakai buat gimmick. Marketing kan kita mempromosikan harus dong. Gimana kalau nggak nanti orang nyobain ya kan apapun gitu. gimmicknya, tapi kan gimmick itu ya gimana kita meng-create marketnya aja, marketnya mau seperti apa, jadi gimmicknya kita sesuaikan. Dan pada akhirnya kan marketing atau gimmick pun itu kan yang jadi game itu kan mempertanggungjawabkan barang yang kita kasih gitu, apakah itu enak enggak bisa diterima. Tadi kan sempat dibahas juga bisa buat yang mau join keluarga nih bisa nih ya merasa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kamu skemanya itu apa buka buat franchise? Nggak, jadi sebenarnya kita nggak ya berbeda-beda. Tapi ada yang kita buka franchise, ada yang kita mau buka sendiri dulu, ada yang join juga. Ada yang join dan join itu
itu kan beda-beda ya, jadi namanya aja beda-beda, ada yang GV, ada yang franchise, ada yang mungkin punya tempat mau join bisnis. Tapi intinya beda-beda lah gitu. Tapi intinya seluruh Indonesia bisa jadi keluarga kita, bisa berpartner sama kita. Jadi kita pingin banget berkolaborasi, berpartner sama teman-teman yang ada di daerah supaya kita juga mengembangkan bisnis kita bersama-sama keluarga se-Indonesia. Jadi misalnya Arage, misalnya Queen's Kebab, kita buka di Medan, kita mau mencari teman-teman yang di Medan untuk berpartner sama kita. Selanjutnya seperti itu di setiap kota. Bagi ini ada strategic partner nggak yang bakal masuk dan bosnya siapa aja dan strategic partner ini salah satu strategic partner yang kita tadi udah yang sekarang kita bisa announce ya, baru yang tadi aja sih sebenarnya. Berarti kalau untuk tahun 2023 ini fokus ekspansinya atau ada saja atau nanti ada rencana lain? Ada, insya Allah ada, didoain aja. Jadi kalau sekarang sih yang kita bisa announce baru yang 4 ini, tapi kan sebenarnya sebelum yang 4 kan kita udah ada beberapa bisnis yang lain. Kedepannya sih mungkin di tahun ini juga nanti kita ketemu lagi. Mas Raffi tadi sempat singgung sirkuit internasional, Mas. Restoran yang tadinya viral terus sempat turun sekarang kayak abnormal. Nah itu kira-kira cara untuk bertahan biar nggak seperti itu gimana? Ya satu, bismillah, banyak berdoa aja. Tapi yang paling penting kan inovasi itu penting. Terus operation juga penting. Yang terakhir strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting. Gak bisa terlalu cepat, gak bisa juga terlalu lambat. Karena kan kita harus tahu dulu penetrasinya sejauh mana. Ya banyak faktor sih sebenarnya yang bisa kita coba. Bisnis apapun juga Indian kan ada kesulitannya masing-masing ya, jadi kita nggak bisa bilang itu F&B lagi turun atau apa, semuanya pasti punya kesulitannya masing-masing. Namanya boleh ceritain nggak sih Mbak rahasia di balik suksesnya dari Rans? Kalau dibilang sukses kayaknya masih jauh ya Mbak gitu, jadi kita nggak pernah ngerasa udah sukses atau gimana ya. Di sini kan ini sebenarnya salah satu usaha kita juga gitu untuk menjadi lebih baik lah, paling nggak biar bisa jadi, pengennya bukan hanya sukses buat diri sendiri tapi kan sukses untuk banyak orang dan berkah buat banyak orang sih. Raffi tadi sempat nyinggung sirkuit internasional, bisa di-spill tuh nggak? Nanti lah, pokoknya ada. Tadi udah di-spill, tapi tempat dan lainnya tunggu nanti, masih ada beberapa. Nanti kita ketemu lagi untuk nextnya. Ini dengan perkembangan Rans yang cukup pesat ini sebenarnya ada target pribadi untuk kayak masuk top 100. Enggak sih, kalau target kita menguatkan kaki-kakinya supaya kita memperkenalkan bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi yang di YouTube yang itu memang salah satunya, tapi nanti main course kita itu Rans itu adalah sebuah korporasi, sebuah perusahaan yang memang memiliki banyak unit-unit bisnis. Yang ini kita perkenalkan sekarang F&B-nya dengan partner-partner terbaik, ini menunjukkan keseriusan kita. Selanjutnya nanti juga ada lifestyle-nya bersama Gunawarman Group, Marawa Beach dan lain-lain. Abis itu nextnya juga nanti akan ada house lagi, properti juga ada, FMCG juga nanti akan ada, sirkuit internasional juga nanti insya Allah akan ada. Tapi pelan-pelan kita matangkan dulu. Jadi inilah menuju kita IPO nanti, kita kuatkan kaki-kaki kita supaya orang itu nggak ngeliatnya Rans itu Raffi Ahmad Nagita Slavina, kenapa harus depend on us gitu, enggak, tapi kita buatin unit bisnis kita yang memang secara buku juga biar hijau semua gitu. Terima kasih teman-teman sudah. Thank you. Kita makan bagaimana? Kita makan yuk, jam makan siang. Penampakan rumah 50 miliar rupiah Raffi Ahmad sangat megah. Artis Nagita Slavina girang lantaran ia tak lama lagi akan pindahan ke rumah 50 miliar rupiah yang dibangun suaminya, Raffi Ahmad. Diketahui memang suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad sampai merogoh kocek dalam hingga 50 miliar rupiah untuk membangun rumah baru. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, pun girang karena pekan depan sudah siap pindah. Saat ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah membangun rumah barunya. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Rumah masih dalam proses penyelesaian, Nagita Slavina menyebut kemungkinan akan pekan depan. Namun Nagita masih belum tahu secara pasti waktu pindahnya ke rumah baru. Nagita menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah mulai menempatinya. Sebelumnya, Ibunda Rafathar juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya itu.
Nagita pun lanjut berkeliling ke rumah barunya. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya itu. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Banyak berkahnya itu aja sih. Alhamdulillah. Hari ini ulang tahun dihiburnya spesial oleh FVP juga kan? Sama FVP makasih banyak juga yang ucapin di handphone belum bales. Buat Rasuja FVP terima kasih. Ini banyak banget tuh belum balas satu-satu. Ya seneng lah masih dapat perhatian, dapat doa, itu udah merupakan kado yang luar biasa. Jadi dapat kado dari Mama Gigi? Padahal tahun lalu aku ngasih kado, dia nggak ngasih kado. Tahun ini aku udah bilang udah nggak usah ngasih kado dulu. Dia ngasih kado jam. Kata Irfan harganya 2 rumah, kata Kak Irfan. Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah rezeki lah berarti. Memaknai umur yang sekarang seperti apa sih? Ya udah 36, udah mulai nggak terlalu kuat, udah jam 11 udah ngantuk. Kalau bangun jam 6 pagi, jam 11 sudah harus tidur. Udah inget umur. Kadang kalau begadangnya udah lebih dari 3 hari suka kesemutan. Bener-bener ya udah nggak kayak dulu lah, tapi harus bisa lebih banyak jaga-jaga kesehatan. Dari kemarin kan juga nunggu surprise nih. Surprise apa sih yang dapat hari ini ya? Surprise-nya semalam itu pas ulang tahun jam 12 malam saya Rafathar tuh ternyata dia udah nyiapin Rafathar dari jam 7 malam, dia udah tidur supaya jam 12 dia bisa bangun. Akhirnya dia bangun, siap. Bang Riki, makasih banyak Bang. Makasih Pak Jenderal. Jadi jam 12 dia udah bangun, terus dikasih tutupan mata saya sama Gigi, dia kasih sepatu, terus habis itu, tapi mamahnya nggak dikasih kado, aku doang dikasih kado. Terus ditarik sama Rafathar, dibawa ke bawah, dibawa ke kantor sebelah tuh, ternyata tim Ranso udah nyiapin dekor hantu, setan gitu, jadi kayak rumah hantu, semuanya pada mukanya setan-setan. Jadi ngucapin ulang tahunnya nggak selamat ulang tahun, nggak
Tau gitu-gitu si Gigi takut kan, dia memang takut setan. Ditanya ini idenya siapa, idenya Rafathar. Tanya sama Rafathar, Rafathar kok ini rumah hantu setan-setan gini? Ya kan bapak sama mama ulang tahunnya malam Jumat. Salah sendiri kan malam Jumat. Ya dia yang ngasih kado. Berarti idenya Rafathar ya? Dia idenya Rafathar ngomong ke anak-anak kantor. Kayak ibaratnya pinter gitu sekarang, ibaratnya makin pinter ngelihatnya kayak ngasih surprise yang out of the box gitu loh ibaratnya. Iya, dia udah excited, jadi kalau pas mau ulang tahun dia udah tidur jam 7 malam katanya supaya jam 12 bangun, karena kalau dia tidur jam 9 atau misalkan dia jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, dia takutnya kebablas gitu. Kalau Cipung gimana ya? Dia nggak ngerti apa sih Cipung. Dia tim hore apa ngapain dia? Dia Tangan aja udah nggak ya. ngerti apa-apa, dia belum ngerti sih. Tapi kan kenapa sih yang dikasih sepatu aja, kalau Mama Gigi nggak dikasih cepet aja nggak sih? Nggak tahu tuh, aku Gigi mungkin kadonya belum dikeluarin kali ya, atau emang cuma buat aku doang, aku juga nggak tahu sih. Gitu kan? Mau ngasih kado apa ke Kak Gigi? Nah, aku harus nyari kado jadinya. Nggak tahu, belum tahu nih mau ngasih kado apa. Tapi ada omongan nggak dari Mama Gi pengen apa, karena ngomong pengen apa gitu? Enggak sih, dia mah cuma emang aku ngejanjiin mau pergi sama dia gitu. Cuman emang waktunya mepet-mepet, jadi aku bingung juga mau pergi juga waktunya masih mepet-mepet. Mau liburan gitu ya? Rencana kemana? Kalau nanti sih rencana mau ke Jepang, tapi sebelum bulan puasa. Tapi ya masih. Tapi kan ibaratnya selama 2 tahun ini kan kalau ulang tahun ini kayak maaf ada aja misi banyak kayak gitu. Kemarin kan COVID, Iya. LDR dengan Mami Gigi, terus sekarang Mama Ami sakit, Ya, gimana sih? setiap ulang tahun tuh mau rezeki, sakit, apapun tuh anggap aja itu jadi apa ya, hal baik lah buat kita, supaya kalau lagi sakit ya diingetin. Mungkin tahun lalu lagi COVID ya diingetin ulang tahun. Ya meskipun aku banyak kerja, tapi kan ada COVID jadi harus jaga kesehatan. Kayak sekarang mungkin aku ngambil hikmahnya, kan kemarin nenek aku udah meninggal, terus pas aku ulang tahun mama aku sakit, berarti tandanya di ulang tahun ini dan selanjutnya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya, setiap ini pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Mau dikasih lagi rezeki yang banyak ataupun dikasih sakit yang sakit, pasti ada maknanya. Menjadi pengingat juga nggak sih, Bang? Bisa dibilang kan Raffi kan sibuk nih, sebenarnya agak harus mengurangi waktunya gitu untuk kayak. Kalau mengurangi ya lebih bahasanya mungkin lebih pinter-pinter mau membagi waktu dan perhatian aja kepada semua anggota keluarga. Tapi di tahun ini mau nambah dedek. Ya pengennya gitu ya, tapi doain aja. Kenapa? Kayak pengen Pengen yang cewek. Cewek. Aku mah cewek cowok bebas-bebas aja sih, cuman ya semoga aja dapat rezeki anak lagi gitu. di tahun ini mau mencapai apa nih? Apa yang mau dicapai Apalagi lagi? kayak berarti Ya udah, yang penting sehat aja, semuanya berjalan lancar. selain itu ada Terima kasih. Mau jalan lagi. Rumah gimana? Nanti dikabarin belum jadi-jadi. Makasih ya. Makasih ya. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Hari ini pertanyaan yang diberikan cukup sebatas dari ekspansi bisnis dari Rans terhadap kolaborasi bisnis dengan 4 lini bisnis baru yang baru diluncurkan. Silakan satu-satu ya semuanya. Terima kasih. Langsung aja kolaborasinya. Ada kolaborasi juga. Nah ini kan Al baru launching lini bisnis baru nih, beberapa ini sih dari ketidakpastian ekonomi di tahun ini. Iya, semuanya pasti kita perhitungan dengan baik. Yang namanya sama kan, kemarin juga kita menghadapi yang namanya COVID juga pasti berdampak untuk bisnis kita. Nanti juga ada kabar bahwa ada resesi, tapi ya kita sama-sama optimis saja. Apapun yang kita mau kerjakan sekarang,
kita sudah coba pikirkan dengan matang, risknya, baik buruknya, tapi apapun itu kan hidup harus terus berjalan. Jadi apapun kendalanya ke depan, kita seminimalis mungkin kita mencoba terus tetap berjalan ke depan dengan resiko setiap bisnis pasti akan selalu ada. Mas izin bertanya di luar sedikit ya tadi tentang IPO, kira-kira valuasinya itu berapa dan apakah tahun ini kan Mas pernah ngomong di YouTube juga ya? Jadi doain aja lah, pokoknya pasti mantap. Tahun ini berarti Arafi? Enggak, ya belum tahu lah. Kita mencari momen yang tepat aja sebenarnya. Kalau untuk masalah IPO kita juga ya memang ingin menuju ke sana, ada sesinya, tapi kita sedang mempersiapkan supaya kaki-kaki Rans semakin kuat. Tapi valuasinya 3 triliun benar? Ya, kurang lebih ya. Ada pertanyaan. Ya kan, Pertanyaannya soal bisnis. Ini boleh nggak Mbak? Coba selama ini kita menyempat kolaborasi baru seperti apa sih Mama Gigi? Ya jadi memang hari ini kan memang kurang lebih tuh soalnya soal F&B ya, jadi soal makanan. Kebetulan aku pencinta makanan, siapa di sini yang nggak suka makanan enak. Jadi kita pikir dengan kekuatan yang kita punya, kayaknya ada baiknya kita kita sadari juga. Karena ya kalau keluarga gitu, apalagi sih kalau nggak makan-makan, kita siapa yang butuh makan. Dan menurut aku pengen juga apa yang aku rasakan enak itu bisa dirasain lebih banyak orang lagi. Apalagi diawali dengan baru dari garasi kan, dan akhirnya bisa seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata kan memang ya kita kan pasti selalu mencari bisnis itu yang apa yang kita suka gitu. Kebetulan aku pribadi suka makan gitu. Jadi pengennya kalau kita mulai dari apa yang kita suka itu insya Allah tuh bisa lebih nguliknya, bisa lebih apa ya, lebih ngerasainnya, lebih pengen taunya, lebih segala-galanya lah. Jadi insya Allah didoain semoga bisnis F&B ini bisa lebih banyak lagi orang yang ngerasain enaknya. Kalau keuntungannya sendiri apa sih mungkin kalau kerjasama ini keuntungannya apa itu? Ya, Sistem kerjasamanya apa gitu? Waralaba atau investasi? Itu berbeda-beda. Jadi setiap lini bisnisnya, setiap ini kan tadi dari part itu beda-beda. Keuntungannya kenapa berkolaborasi? Kita sih sadar betul kalau kita memang ya kita kalau misalnya harus memulai dari ya makanya tadi bilang startup, ya nggak startup banget karena nggak mulai dari start, karena kita bekerja sama berkolaborasi selalu mencari yang terbaik yang bisa kita ambil sama-sama, value-nya jadi satu sama lain bisa jadi lebih berkembang gitu. Itu salah satu ininya sih kita yang kita lakukan sekarang gitu. Gimik tergantung sih, beda-beda. Jadi gimik itu kan nggak melulu soal yang jelek ya, gitu kan stigmanya memang kalau orang ngomong gimik bisnis itu kan kayaknya nggak baik, karena sebenarnya banyak gimik-gimik tuh yang baik, yang biar orang lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang ngerasain. Sebenarnya itu kan nama aja gitu. Sebenarnya marketing lagi, caranya aja gitu. Namanya aja gimik, sebenarnya kan marketing. Kemudian Berarti nggak terlalu wajib dipakai buat gimmick. marketing kan kita mempromosikan harus dong. Gimana kalau nggak nanti orang nyobain ya kan apapun gitu. gimmicknya, tapi kan gimmick itu ya gimana kita meng-create marketnya aja, marketnya mau seperti apa, jadi gimmicknya kita sesuaikan. Dan pada akhirnya kan marketing atau gimmick pun itu kan yang jadi game itu kan mempertanggungjawabkan barang yang kita kasih gitu, apakah itu enak enggak bisa diterima. Jadi kan sempat dibahas juga bisa buat yang mau join keluarga nih, bisa nih ya mau merasa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya namanya skemanya itu apa buka buat franchise? Nggak, jadi sebenarnya kita nggak berbeda-beda, tapi ada yang kita buka franchise, ada yang kita mau buka sendiri dulu, ada yang join juga, ada yang join. Dan join itu kan beda-beda ya, jadi namanya aja beda-beda. Ada yang GV, ada yang franchise, ada yang mungkin punya tempat mau join bisnis. tapi intinya beda-beda lah gitu. Tapi intinya seluruh Indonesia bisa jadi keluarga kita, bisa berpartner sama kita. Jadi kita pingin banget berkolaborasi, berpartner sama teman-teman yang ada di daerah supaya kita juga mengembangkan bisnis kita bersama-sama keluarga se-Indonesia. Jadi misalnya Karage, misalnya Queen's Kebab, kita buka di Medan, kita mau mencari teman-teman yang di Medan untuk berpartner sama kita. Selanjutnya seperti itu di setiap kota. Mbak Gigi ada strategic partner nggak yang bakal masuk dan kalau bosnya siapa aja dan
Strategic partner ini salah satu strategic partner yang kita tadi udah yang sekarang kita bisa announce ya, baru yang tadi aja sih sebenarnya. Berarti kalau untuk tahun 2023 ini fokus ekspansinya atau ada saja atau nanti ada rencana lain? Ada, insya Allah ada, didoain aja. Jadi kalau sekarang sih yang kita bisa announce baru yang 4 ini, tapi kan sebenarnya sebelum yang 4 kan kita udah ada beberapa bisnis yang lain. Kedepannya sih mungkin di tahun ini juga nanti kita ketemu lagi. Mas Raffi tadi sempat singgung sirkuit internasional, Mas. Restoran yang tadinya viral terus sempat turun sekarang kayak abnormal. Nah itu kira-kira cara untuk bertahan biar nggak seperti itu gimana? Ya satu, bismillah, banyak berdoa aja. Tapi yang paling penting kan inovasi itu penting. Terus operation juga penting. Yang terakhir marketing, strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting. Nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa juga terlalu lambat, karena kan kita harus tahu dulu penetrasinya sejauh mana. Ya banyak faktor sih sebenarnya yang bisa kita coba. Bisnis apapun juga ini kan ada kesulitannya masing-masing ya, jadi kita nggak bisa bilang itu F&B lagi turun atau apa. Semuanya pasti punya kesulitannya masing-masing. Namanya Boleh ceritain nggak sih Mbak rahasia di balik suksesnya dari Rans? kalau dibilang sukses kayaknya masih jauh ya Mbak gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasa udah sukses atau gimana ya. Di sini kan ini sebenarnya salah satu usaha kita juga gitu untuk menjadi lebih baik lah, paling nggak biar bisa jadi, pengennya bukan hanya sukses buat diri sendiri tapi kan sukses untuk banyak orang dan berkah buat banyak orang sih. Raffi tadi sempat nyinggung sirkuit internasional, bisa di-spill nggak? Nanti lah, pokoknya ada. Tadi udah di-spill, tapi tempat dan lain-lain tunggu nanti, masih ada beberapa. Nanti kita nanti pasti kita ketemu lagi. untuk nextnya. Ini dengan perkembangan Rans yang cukup pesat ini sebenarnya ada target pribadi untuk kayak masuk top 100 Enggak sih, kalau target kita menguatkan kaki-kakinya supaya kita memperkenalkan bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi yang di YouTube yang itu memang salah satunya, tapi nanti main course kita itu Rans itu adalah sebuah korporasi, sebuah perusahaan yang memang memiliki banyak unit-unit bisnis. Yang ini kita perkenalkan sekarang F&B-nya dengan partner-partner terbaik, ini menunjukkan keseriusan kita. Selanjutnya nanti juga ada lifestyle-nya bersama Gunawarman Group, Marawa Beach dan lain-lain. Abis itu nextnya juga nanti akan ada house lagi, properti juga ada, FMCG juga nanti akan ada, sirkuit internasional juga nanti insya Allah akan ada. Tapi pelan-pelan kita matangkan dulu. Jadi inilah menuju kita IPO nanti, kita kuatkan kaki-kaki kita supaya orang itu nggak ngeliatnya Rans itu Raffi Ahmad Nagita Slavina, kenapa harus depend on us gitu, enggak, tapi kita buatin unit bisnis kita yang memang secara buku juga biar hijau semua gitu. Terima kasih teman-teman sudah. Thank you. Kita makan bagaimana sih? Kita makan yuk, jam makan siang. Penampakan rumah 50 miliar rupiah Raffi Ahmad sangat megah. Artis Nagita Slavina girang lantaran ia tak lama lagi akan pindahan ke rumah 50 miliar rupiah yang dibangun suaminya, Raffi Ahmad. Diketahui memang suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad sampai merogoh kocek dalam hingga 50 miliar rupiah untuk membangun rumah baru. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, pun girang karena pekan depan sudah siap pindah. Saat ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah membangun rumah barunya. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Rumah masih dalam proses penyelesaian, Nagita Slavina menyebut kemungkinan akan pekan depan. Namun Nagita masih belum tahu secara pasti waktu pindahnya ke rumah baru. Nagita menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah mulai menempatinya. Sebelumnya, Ibunda Rafathar juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya itu. Nagita pun lanjut berkeliling ke rumah barunya. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya itu. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. tapi makan. Mana sama dia Mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita berdua. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia Mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita berdua. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi
nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini ngapain sama itu? Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini ngapain itu? Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini ngapain itu? Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini ngapain itu? Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini ngapain itu? Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini ngapain itu? Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini ngapain itu? Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Banyak berkahnya itu aja sih. Hari ini ulang tahun di eventnya spesial oleh FVP juga kan? Sama FVP makasih banyak juga yang ucapin di handphone belum bales. Buat Rasuja FVP terima kasih. Ini banyak banget tuh belum balas satu-satu. Ya seneng lah masih dapat perhatian, dapat doa, itu udah merupakan kado yang luar biasa. Jadi dapat kado dari Mama Gigi? Padahal tahun lalu aku ngasih kado, dia nggak ngasih kado. Tahun ini aku udah bilang udah nggak usah ngasih kado dulu lah. Dia ngasih kado jam. Kata Irfan kan harganya 2 rumah, kata Kak Irfan. Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah rezeki lah berarti. Memaknai umur yang sekarang seperti apa sih? Ya udah 36, udah mulai nggak terlalu kuat, udah jam 11 udah ngantuk. Kalau bangun jam 6 pagi, jam 11 sudah harus tidur. Udah inget-inget umur. Kadang kalau begadangnya udah lebih dari 3 hari suka kesemutan. Bener-bener ya udah nggak kayak dulu lah, tapi harus bisa lebih banyak jaga-jaga kesehatan. Dari kemarin kan juga nunggu surprise nih. Surprise apa sih yang dapat hari ini ya? Surprise-nya semalam itu pas ulang tahun jam 12 malam saya Rafathar tuh ternyata dia udah nyiapin. Rafathar dari jam 7 malam dia udah tidur supaya jam 12 dia bisa bangun. Akhirnya dia bangun. Siap! Pak Riki, makasih banyak Bang. Makasih Pak Jenderal. Jadi jam 12 dia udah bangun. Terus dikasih tutupan mata saya sama Gigi. Dia kasih sepatu. Terus habis itu, tapi mamahnya nggak dikasih kado, aku doang dikasih kado. Terus ditarik sama Rafathar, dibawa ke bawah, dibawa ke kantor sebelah tuh. Ternyata tim Ranso udah nyiapin dekor hantu, setan gitu, jadi kayak rumah hantu. Semuanya pada mukanya setan-setan. Jadi ngucapin ulang tahunnya nggak selamat ulang tahun nggak. Atau gitu-gitu si Gigi takut kan, dia memang takut setan. Ditanya ini idenya siapa? Idenya Rafathar. Tanya sama Rafathar, kok ini rumah hantu setan-setan gini? Ya kan Bapak sama Mama ulang tahunnya malam Jumat. Salah sendiri kalau malam Jumat. Ya dia yang ngasih kado. Berarti idenya Rafathar ya? Iya idenya Rafathar ngomong ke anak-anak kantor. Kayak ibaratnya pinter gitu sekarang, ibaratnya makin pinter ngeliatnya kayak ngasih surprise yang out of the box gitu loh ibaratnya. Iya dia udah excited, jadi kalau pas mau ulang tahun dia udah tidur jam 7 malam katanya supaya jam 12 bangun, karena kalau dia tidur jam 9 atau misalkan dia jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, dia takutnya kebablas gitu. Kalau Cipung gimana ya? Dia nggak ngerti apa sih Cipung. Dia tim hore apa ngapain dia? Dia Tangan aja udah nggak ya? ngerti apa-apa, dia belum ngerti sih. Tapi kan kenapa sih yang dikasih sepatu aja kalau Mama Gigi nggak dikasih cepetannya nggak sih? Nggak tahu tuh, aku Gigi mungkin kadonya belum dikeluarin kali ya, atau emang cuma buat aku doang, aku juga nggak tahu sih. Mau ngasih kado apa ke Mbak Gigi? Nah, aku harus nyari kado jadinya. Nggak tahu, belum tahu nih mau ngasih kado apa. Tapi ada omongan nggak dari Mama Gigi pengen apa, karena ngomong pengen apa gitu? Enggak sih, dia mah cuma emang aku ngejanjiin mau pergi sama dia gitu.
cuman emang waktunya mepet-mepet, jadi aku bingung juga mau pergi juga waktunya masih mepet-mepet. Mau liburan gitu ya? Rencana kemana? Kalau nanti sih rencana mau ke Jepang tapi sebelum bulan puasa, tapi ya masih. Tapi kan ibaratnya selama 2 tahun ini kan kalau ulang tahun ini kayak maaf ada aja misi banyak kayak gitu. Kemarin kan COVID, Iya. LDR dengan Mami Gigi, sekarang Mami sakit Ya, gimana sih? setiap ulang tahun tuh mau rezeki, sakit, apapun tuh anggap aja itu jadi apa ya, hal baik lah buat kita, supaya kalau lagi sakit ya diingetin. Mungkin tahun lalu lagi COVID ya diingetin ulang tahun. Ya meskipun aku banyak kerja tapi kan ada COVID jadi harus jaga kesehatan. Kayak sekarang mungkin aku ngambil hikmahnya, kan kemarin nenek aku udah meninggal, terus pas aku ulang tahun mama aku sakit, berarti tandanya di ulang tahun ini dan selanjutnya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya, setiap ini pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Mau dikasih lagi rezeki yang banyak ataupun dikasih sakit yang sakit, pasti ada maknanya. Menjadi pengingat juga nggak sih Bang? Bisa dibilang kan Raffi kan sibuk nih, sebenarnya agak harus mengurangi waktunya gitu untuk kayak Kalau mengurangi ya lebih bahasanya mungkin lebih pinter-pinter mau membagi waktu dan perhatian aja kepada semua anggota keluarga. Tapi di tahun ini mau nambah dedek. Nggak, ya pengennya gitu ya, tapi doain aja. kenapa? Kayak pengen Pengen yang cewek. cewek. Aku mah cewek cowok bebas-bebas aja sih, cuman ya semoga aja dapat rezeki anak lagi. Gitu. di tahun ini mau mencapai apa nih? Apa yang mau dicapai Apalagi lagi? kayak berarti Ya udah, yang penting sehat aja, semuanya berjalan lancar. selain itu ada Terima kasih. Mau jalan lagi. Rumah gimana? Nanti dikabarin belum jadi-jadi. Makasih ya. Makasih ya. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan sama itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita Kali ini pertanyaan yang diberikan cukup sebatas dari ekspansi bisnis dari Rans terhadap kolaborasi bisnis dengan 4 lini bisnis baru yang baru diluncurkan. Silakan satu-satu ya semuanya. Terima kasih. Langsung aja kolaborasi. Ada Rama Reses juga, nah itu kan Al baru launching lini bisnis baru nih, beberapa ini sih ada ketidakpastian ekonomi di tahun ini. Iya, semuanya pasti kita perhitungan dengan baik. Yang namanya sama kan, kemarin juga kita menghadapi yang namanya COVID juga pasti berdampak untuk bisnis kita. Nanti juga ada kabar bahwa ada resesi, tapi ya kita sama-sama optimis saja. Apapun yang kita mau kerjakan sekarang, kita sudah coba pikirkan dengan matang, risknya, baik buruknya, tapi apapun itu kan hidup harus terus berjalan. Jadi apapun kendalanya ke depan, kita seminimalis mungkin kita mencoba terus tetap berjalan ke depan dengan resiko setiap bisnis pasti akan selalu ada. Mas izin bertanya di luar sedikit ya tadi tentang IPO, kira-kira valuasinya itu berapa dan apakah tahun ini kan Mas pernah ngomong di YouTube juga ya? Jadi doain aja lah, pokoknya pasti mantap lah. Tahun ini berarti Raffi. Enggak, ya belum tahu lah. Kita mencari momen yang tepat aja sebenarnya. Kalau untuk masalah IPO kita juga ya memang ingin menuju ke sana, ada sesinya, tapi kita sedang mempersiapkan supaya kaki-kaki Rans semakin kuat. Tapi valuasinya 3 triliun benar nggak? Ya, kurang lebih ya. Ada pertanyaan. Ya kan, kan Pertanyaannya soal bisnis ini boleh nggak Mbak?
Coba kamu kan 4 kolaborasi baru seperti apa sih momen itu? Ya jadi memang hari ini kan memang kurang lebih tuh soalnya soal F&B ya, jadi soal makanan. Kebetulan aku pencinta makanan, siapa di sini yang nggak suka makanan enak. Jadi kita pikir dengan kekuatan yang kita punya, kayaknya ada baiknya kita sadar juga. Karena ya kalau keluarga gitu, apalagi sih kalau nggak makan-makan, kita siapa yang butuh makan. Dan menurut aku pengen juga apa yang aku rasakan enak itu bisa dirasain lebih banyak orang lagi. Apalagi Oli dengan baru dari garasi kan, dan akhirnya bisa seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata kan memang ya kita kan pasti selalu mencari bisnis itu yang apa yang kita suka gitu. Kebetulan aku pribadi suka makan gitu. Jadi pengennya kalau kita mulai dari apa yang kita suka itu insya Allah tuh bisa lebih nguliknya, bisa lebih apa ya, lebih ngerasainnya, lebih pengen taunya, lebih segala-galanya lah. Jadi insya Allah doain semoga bisnis F&B ini bisa lebih banyak lagi orang yang ngerasain enaknya. Kalau keuntungannya sendiri apa sih, kalau kerjasama ini keuntungannya apa itu? Ya, Sistem kerjasamanya apa gitu? Waralaba atau investasi? Itu berbeda-beda. Jadi setiap lini bisnisnya, setiap ini kan tadi dari 4 itu beda-beda. Keuntungannya kenapa berkolaborasi? Kita sih sadar betul karena kita memang ya kita kalau misalnya harus memulai dari ya makanya tadi bilang startup, jangan startup banget karena nggak mulai dari start, karena kita bekerja sama berkolaborasi selalu mencari yang terbaik yang bisa kita ambil sama-sama, value-nya jadi satu sama lain bisa jadi lebih berkembang gitu. Itu salah satu ininya sih kita yang kita lakukan sekarang gitu. Gimik tergantung sih, beda-beda. Jadi gimik itu kan nggak melulu soal yang jelek ya gitu kan stigmanya memang kalau orang ngomong gimik bisnis itu kan kayaknya nggak baik, karena sebenarnya banyak gimik-gimik tuh yang baik, yang biar orang lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang ngerasain. Sebenarnya itu kan nama aja gitu, sebenarnya marketing lagi caranya aja gitu, namanya aja gimik, sebenarnya kan marketing kemudian. Berarti nggak terlalu wajib dipakai buat gimmick. Marketing kan kita mempromosikan harus dong, gimana kalau nggak nanti orang nyobain ya kan apapun gitu. gimmicknya, tapi kan gimmick itu ya gimana kita meng-create marketnya aja, marketnya mau seperti apa, jadi gimmicknya kita sesuaikan. Dan pada akhirnya kan marketing atau gimmick pun itu kan yang jadi game itu kan mempertanggungjawabkan barang yang kita kasih gitu, apakah itu enak enggak bisa diterima. Jadi kan sempat dibahas juga bisa buat yang mau join keluarga nih, bisa nih yang mau merasa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kamu skemanya itu apa buka buat franchise? Nggak, jadi sebenarnya kita nggak berbeda-beda. Tapi ada yang kita buka franchise, ada yang kita mau buka sendiri dulu, ada yang join juga. Ada yang join dan join itu kan beda-beda ya. Jadi namanya aja beda-beda. Ada yang GV, ada yang franchise, ada yang mungkin punya tempat mau join bisnis. Tapi intinya beda-beda lah gitu. Tapi intinya seluruh Indonesia bisa jadi keluarga kita, bisa berpartner sama kita. Jadi kita pingin banget berkolaborasi, berpartner sama teman-teman yang ada di daerah supaya kita juga mengembangkan bisnis kita bersama-sama keluarga se-Indonesia. Jadi misalnya Karage, misalnya Queen's Kebab, kita buka di Medan, kita mau mencari teman-teman yang di Medan untuk berpartner sama kita. Selanjutnya seperti itu di setiap kota. Bang Rini ada strategic partner nggak yang bakal masuk gitu? Ada bosnya siapa aja dan strategic partner ini salah satu strategic partner yang kita tadi udah yang sekarang kita bisa announce ya, baru yang tadi aja sih sebenarnya. Berarti kalau untuk tahun 2023 ini fokus ekspansinya atau ada saja atau nanti ada rencana lain? Ada, insya Allah ada, didoain aja. Jadi kalau sekarang sih yang kita bisa announce baru yang 4 ini, tapi kan sebenarnya sebelum yang 4 kan kita udah ada beberapa bisnis yang lain. Kedepannya sih mungkin di tahun ini juga nanti kita ketemu lagi. Mas Raffi tadi sempat singgung sirkuit internasional, Mas. Restoran yang tadinya viral terus sempat turun sekarang kayak abnormal. Nah itu kira-kira cara untuk bertahan biar nggak seperti itu gimana? Ya satu, bismillah, berdoa aja. Tapi yang paling penting kan inovasi itu penting. Terus operation juga penting. Yang terakhir marketing, strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting. Nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa juga terlalu lambat. Karena kan kita harus tahu dulu penetrasinya sejauh mana.
Ya banyak faktor sih sebenarnya yang bisa kita coba. Bisnis apapun juga Indian kan ada kesulitannya masing-masing ya, jadi kita nggak bisa bilang itu F&B lagi turun atau apa. Semuanya pasti punya kesulitannya masing-masing. Namanya boleh ceritain kasih Mbak rahasia di balik suksesnya dari Rans? Kalau dibilang sukses kayaknya masih jauh ya Mbak gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasa udah sukses atau gimana ya. Di sini kan ini sebenarnya salah satu usaha kita juga gitu untuk menjadi lebih baik lah, paling nggak biar bisa jadi pengennya bukan hanya sukses buat diri sendiri, tapi kan sukses untuk banyak orang dan berkah buat banyak orang sih. Raffi tadi sempat menyinggung sirkuit internasional, bisa di-spill nggak? Nanti lah, pokoknya ada. Tadi udah di-spill, tapi tempat dan lain-lain tunggu nanti masih ada beberapa. Nanti lah kita ketemu lagi. untuk nextnya. Ini dengan perkembangan Rans yang cukup pesat ini sebenarnya ada target pribadi untuk kayak masuk top 100 Enggak sih, kalau target kita menguatkan kaki-kakinya supaya kita memperkenalkan bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi yang di YouTube yang itu memang salah satunya, tapi nanti main course kita itu Rans itu adalah sebuah korporasi, sebuah perusahaan yang memang memiliki banyak unit-unit bisnis. Yang ini kita perkenalkan sekarang F&B-nya dengan partner-partner terbaik, ini menunjukkan keseriusan kita. Selanjutnya nanti juga ada lifestyle-nya bersama Gunawarman Group, Marawa Beach dan lain-lain. Abis itu nextnya juga nanti akan ada announce lagi, properti juga ada, FMCG juga nanti akan ada, sirkuit internasional juga nanti insya Allah akan ada. Jadi pelan-pelan kita matangkan dulu. Jadi inilah menuju kita IPO nanti, kita kuatkan kaki-kaki kita supaya orang itu nggak ngeliatnya Rans itu Raffi Ahmad Nagita Slavina, kenapa harus depend on us gitu, enggak, tapi kita kuatin unit bisnis kita yang memang secara buku juga biar hijau semua gitu. Terima kasih teman-teman sudah. Thank you. Kita makan bagaimana sih? Kita makan yuk, jam makan siang. Penampakan rumah 50 miliar rupiah Raffi Ahmad sangat megah. Artis Nagita Slavina girang lantaran ia tak lama lagi akan pindahan ke rumah 50 miliar rupiah yang dibangun suaminya, Raffi Ahmad. Diketahui memang suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad sampai merogoh kocek dalam hingga 50 miliar rupiah untuk membangun rumah baru. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, pun girang karena pekan depan sudah siap pindah. Saat ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah membangun rumah barunya. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Rumah masih dalam proses penyelesaian, Nagita Slavina menyebut kemungkinan akan pekan depan. Namun Nagita masih belum tahu secara pasti waktu pindahnya ke rumah baru. Nagita menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah mulai menempatinya. Sebelumnya, Ibunda Rafattar juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya itu. Nagita pun lanjut berkeliling ke rumah barunya. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya itu. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan.
dia mas, kalau disuruh makan ini makan sama itu. Jangan gua nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita berdua. Karena anak MNC aja makan di luar, gua di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas, kalau disuruh makan ini makan sama itu. Jangan gua nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita berdua. Karena anak MNC aja makan di luar, gua di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas, kalau disuruh makan ini makan sama itu. Jangan gua nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita berdua. Karena anak MNC aja makan di luar, gua di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas, kalau disuruh makan ini makan sama itu. Jangan gua nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita berdua. Banyak berkahnya itu aja sih. Alhamdulillah. Hari ini ulang tahun di eventnya spesial oleh FVP juga kan? Sama FVP makasih banyak juga yang ucapin di handphone belum bales buat Rasuja FVP terima kasih. Ini banyak banget tuh belum balas satu-satu. Ya seneng lah masih dapat perhatian, dapat doa itu udah merupakan kado yang luar biasa. Jadi dapat kado dari Mama Gigi? Padahal tahun lalu aku ngasih kado, dia nggak ngasih kado. Tahun ini aku udah bilang udah nggak usah ngasih kado kan dulu. Dia ngasih kado jam. Kata Irfan kan harganya 2 rumah, kata Kak Irfan. Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah rezeki lah berarti. Memaknai umur yang sekarang seperti apa sih? Ya udah 36, udah mulai nggak terlalu kuat, udah jam 11 udah ngantuk. Kalau bangun jam 6 pagi, jam 11 sudah harus tidur. Udah inget umur. Kadang kalau begadangnya udah lebih dari 3 hari suka kesemutan. Bener-bener ya udah nggak kayak dulu lah, tapi harus bisa lebih banyak jaga-jaga kesehatan. Dari kemarin kan juga nunggu surprise nih. Surprise apa sih yang dapat hari ini ya? Surprise-nya semalam itu pas ulang tahun jam 12 malam saya Rafathar tuh ternyata dia udah nyiapin Rafathar dari jam 7 malam dia udah tidur supaya jam 12 dia bisa bangun. Akhirnya dia bangun, siap. Pak Riki, makasih banyak Bang. Makasih Pak Jenderal. Jadi jam 12 dia udah bangun, terus dikasih tutupan mata saya sama Gigi, dia kasih sepatu, terus habis itu, tapi mamahnya nggak dikasih kado, aku doang dikasih kado, terus ditarik sama Rafathar, dibawa ke bawah, dibawa ke kantor sebelah tuh, ternyata tim Ranso udah nyiapin dekor hantu, setan gitu, jadi kayak rumah hantu, semuanya pada mukanya setan-setan, jadi ngucapin ulang tahunnya nggak selamat ulang tahun nggak. Tau gitu-gitu si Gigi takut kan, dia memang takut setan. Ditanya ini idenya siapa? Idenya Rafathar. Tanya sama Rafathar kok ini rumah hantu setan-setan gini? Ya kan Bapak sama Mama ulang tahunnya malam Jumat. Salah sendiri kalau malam Jumat. Ya dia yang ngasih kado. Berarti idenya Rafathar ya? Iya idenya Rafathar ngomong ke anak-anak kantor. Kayak ibaratnya pinter gitu sekarang, ibaratnya makin pinter ngeliatnya kayak ngasih surprise yang out of the box gitu loh ibaratnya. Iya dia udah excited, jadi kalau pas mau ulang tahun dia udah tidur jam 7 malam katanya supaya jam 12 bangun, karena kalau dia tidur jam 9 atau misalkan dia jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, dia takutnya kebablas gitu. Kalau Cipung gimana ya? Dia nggak ngerti apa sih Cipung. Dia tim hore apa ngapain dia? Dia Tangan aja udah nggak ya? ngerti apa-apa, dia belum ngerti sih. Tapi kan kenapa sih yang dikasih sepatu aja kalau Mama Gigi nggak dikasih cepetannya nggak sih? Nggak tahu tuh, aku Gigi mungkin kadonya belum dikeluarin kali ya, atau emang cuma buat aku doang, aku juga nggak tahu sih. Mau ngasih kado apa ke Kak Gigi? Nah, aku harus nyari kado jadinya. Nggak tahu, belum tahu nih mau ngasih kado apa. Tapi ada omongan nggak dari Mama Gigi pengen apa, pernah ngomong pengen apa gitu? Enggak sih, dia mah cuma emang aku ngejanjiin mau pergi sama dia gitu. Cuman emang waktunya mepet-mepet, jadi aku bingung juga mau pergi juga waktunya masih mepet-mepet. Mau liburan gitu ya? Rencana kemana? Kalau nanti sih rencana mau ke Jepang, tapi sebelum bulan puasa. Tapi ya masih. Tapi kan ibaratnya selama 2 tahun ini kan kalau ulang tahun ini kayak maaf ada aja misi banyak kayak kita kemarin kan COVID, LDR dengan Mami Gigi, sekarang Mama Ami sakit, gimana sih? Setiap ulang tahun tuh mau rezeki, sakit, apapun tuh anggap aja itu jadi apa ya, hal baik lah buat kita, supaya kalau lagi sakit ya diingetin. Mungkin tahun lalu lagi COVID ya diingetin, ulang tahun ya meskipun aku banyak kerja tapi kan ada COVID jadi harus jaga kesehatan. Kayak sekarang mungkin aku ngambil hikmahnya,
kan kemarin nenek aku udah meninggal, terus pas aku ulang tahun mama aku sakit, berarti tandanya di ulang tahun ini dan selanjutnya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya setiap ini, pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Mau dikasih lagi rezeki yang banyak ataupun dikasih sakit yang sakit, pasti ada maknanya. Menjadi pengingat juga nggak sih Bang? Bisa dibilang kan Raffi kan sibuk nih, sebenarnya agak harus mengurangi waktunya gitu untuk kayak Kalau mengurangi ya lebih bahasanya mungkin lebih pinter-pinter mau membagi waktu dan perhatian aja kepada semua anggota keluarga. Tapi di tahun ini mau nambah dedek. Ya pengennya gitu ya, tapi doain aja. kenapa? Kayak pengen jadi Pengen yang cewek. cewek. Aku mah cewek cowok bebas-bebas aja sih, cuman ya semoga aja dapat rezeki anak lagi gitu. di tahun ini mau mencapai apa nih? Apa yang mau dicapai Apalagi lagi? kayak berarti Ya udah yang penting sehat aja, semuanya berjalan lancar. selain itu apa? Terima kasih. Mau jalan lagi. Rumah gimana? Nanti dikabarin belum jadi-jadi. Makasih ya. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Ini pertanyaan yang diberikan cukup sebatas dari ekspansi bisnis dari Rans terhadap kolaborasi bisnis dengan 4 lini bisnis baru yang baru diluncurkan. Silakan satu-satu ya semuanya. Terima kasih. Langsung aja kolaborasi. Ada apresiasi juga. Nah, kan Al baru launching lini bisnis baru nih, berapa ini sih dari ketidakpastian ekonomi di tahun ini. Iya, semuanya pasti kita perhitungan dengan baik. Yang namanya sama kan kemarin juga kita menghadapi yang namanya COVID juga pasti berdampak untuk bisnis kita. Nanti juga ada kabar bahwa ada resesi, tapi ya kita sama-sama optimis saja. Apapun yang kita mau kerjakan sekarang, kita sudah coba pikirkan dengan matang, risknya, baik buruknya. Tapi apapun itu kan hidup harus terus berjalan. Jadi apapun kendalanya ke depan, kita seminimalis mungkin kita mencoba terus tetap berjalan ke depan dengan resiko setiap bisnis pasti akan selalu ada. Mas izin bertanya di luar sedikit ya tadi tentang IPO, kira-kira valuasinya itu berapa dan apakah tahun ini kan Mas pernah ngomong di YouTube juga ya? Jadi doain aja lah, pokoknya pasti mantap lah. Tahun ini berarti Raffi. Enggak, ya belum tahu lah. Kita mencari momen yang tepat aja sebenarnya. Kalau untuk masalah IPO kita juga ya, memang ingin Nanti ada ke sesi sana, sendiri lah. ada sesinya, tapi kita sedang mempersiapkan supaya kaki-kaki Rans semakin kuat. Tapi valuasinya 3 triliun benar nggak? Doain. Ya, kurang lebih ya. Ada pertanyaan. Ya kan, ya kan, kan Pertanyaannya soal bisnis. Ini boleh nggak Mbak? Coba kamu ini kita menyempat kolaborasi baru seperti apa sih momen itu? Ya jadi memang hari ini kan memang kurang lebih tuh soalnya soal F&B ya, jadi soal makanan. Kebetulan aku pencinta makanan, siapa di sini yang nggak suka makanan enak. Jadi kita pikir dengan kekuatan yang kita punya, kayaknya ada baiknya kita kita sadar juga. Karena ya kalau keluarga gitu, apalagi sih kalau nggak makan-makan, kita siapa yang butuh makan. Dan menurut aku pengen juga apa yang aku rasakan enak itu bisa dirasain juga lebih banyak orang lagi. Apalagi Oli dengan baru dari garasi kan dan akhirnya bisa seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata kan memang ya kita kan pasti selalu mencari bisnis itu yang apa yang kita suka gitu. Kebetulan aku pribadi suka makan gitu. Jadi pengennya kalau kita mulai dari apa yang kita suka itu insya Allah tuh bisa lebih nguliknya, bisa lebih apa ya, lebih ngerasainnya,
lebih pengen taunya, lebih segala-galanya lah. Jadi insya Allah didoain semoga bisnis F&B ini bisa lebih banyak lagi orang yang ngerasain enaknya. Kalau keuntungannya sendiri apa sih, mungkin kalau kerjasama ini keuntungannya apa itu? Ya, pas- Sistem kerjasamanya apa gitu, waralaba atau investasi? Itu berbeda-beda. Jadi setiap lini bisnisnya, setiap ini kan tadi dari part itu beda-beda. Keuntungannya kenapa berkolaborasi? Kita sih sadar betul karena kita memang ya kita kalau misalnya harus memulai dari ya makanya tadi bilang startup, jangan startup banget karena nggak mulai dari start, karena kita bekerja sama berkolaborasi selalu mencari yang terbaik yang bisa kita ambil sama-sama, value-nya jadi satu sama lain bisa jadi lebih berkembang gitu. Itu salah satu ininya sih kita yang kita lakukan sekarang gitu. Gimik tergantung sih, beda-beda. Jadi gimik itu kan nggak melulu soal yang jelek ya gitu kan stigmanya memang kalau orang ngomong gimik bisnis itu kan kayaknya nggak baik, karena sebenarnya banyak gimik-gimik tuh yang baik, yang biar orang lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang ngerasain. Sebenarnya itu kan nama aja gitu, sebenarnya marketing lagi caranya aja gitu, namanya aja gimik, sebenarnya kan marketing kemudian Berarti nggak terlalu wajib dipakai buat gimmick. marketing kan kita mempromosikan harus dong, gimana kalau nggak nanti orang nyobain ya kan Apapun gitu. gimmicknya, tapi kan gimmick itu ya gimana kita meng-create marketnya aja, marketnya mau seperti apa, jadi gimmicknya kita sesuaikan. Dan pada akhirnya kan marketing atau gimmick pun itu kan yang jadi game itu kan mempertanggungjawabkan barang yang kita kasih gitu, apakah itu enak enggak bisa diterima. Tadi kan sempat dibahas juga bisa jual yang mau join keluarga nih, bisa nih ya mau merasa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya namanya skemanya itu apa, buka buat franchise? Nggak, jadi sebenarnya kita nggak berbeda-beda, lagi. tapi Jadi ada yang kita buka franchise, ada yang kita mau buka sendiri dulu, ada yang join juga. ada yang join. Dan join itu kan beda-beda ya, jadi namanya aja beda-beda. Ada yang GV, ada yang franchise, ada yang mungkin punya tempat mau join bisnis. Tapi intinya beda-beda lah gitu. Tapi intinya seluruh Indonesia bisa jadi keluarga kita, bisa berpartner sama kita. Jadi kita pingin banget berkolaborasi, berpartner sama teman-teman yang ada di daerah supaya kita juga mengembangkan bisnis kita bersama-sama keluarga se-Indonesia. Jadi misalnya Karage atau misalnya Queen's Kebab kita buka di Medan, kita mau mencari teman-teman yang di Medan untuk berpartner sama kita. Selanjutnya seperti itu di setiap kota. Bagi ini ada strategic partner yang bakal masuk ada kalau bosnya siapa aja dan strategic partner ini salah satu strategic partner yang kita tadi udah yang sekarang kita bisa announce ya, baru yang tadi aja sih. Jadi kalau untuk tahun 2023 ini fokus ekspansinya atau ada saja atau nanti ada rencana lain? Ada, insya Allah ada, didoain aja. Jadi kalau sekarang sih yang kita bisa announce baru yang 4 ini, tapi kan sebenarnya sebelum yang 4 kan kita udah ada beberapa bisnis yang lain. Kedepannya sih mungkin di tahun ini juga nanti kita ketemu lagi. Mas Rafi tadi sempat singgung sirkuit internasional, Mas. Restoran yang tadinya viral terus sempat turun sekarang kayak abnormal. Nah itu kira-kira cara untuk bertahan biar nggak seperti itu gimana? Ya satu, bismillah, banyak berdoa aja. Tapi yang paling penting kan inovasi itu penting. Terus operation juga penting. Yang terakhir strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting. Gak bisa terlalu cepat, gak bisa juga terlalu lambat, karena kan kita harus tahu dulu penetrasinya sejauh mana. Ya banyak faktor sih sebenarnya yang bisa kita coba. Bisnis apapun juga Indian kan ada kesulitannya masing-masing ya, jadi kita nggak bisa bilang itu F&B lagi turun atau apa. Semuanya pasti punya kesulitannya masing-masing. Namanya juga Boleh ceritain nggak sih Mbak rahasia di balik suksesnya dari Rams? kalau dibilang sukses kayaknya masih jauh ya Mbak gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasa sukses atau gimana ya. Di sini kan ini sebenarnya salah satu usaha kita juga gitu untuk menjadi lebih baik lah, paling nggak biar bisa jadi, pengennya bukan hanya sukses buat diri sendiri tapi kan sukses untuk banyak orang dan berkah buat banyak orang sih. Raffi tadi sempat nyinggung sirkuit internasional, bisa di-spill tuh nggak? Nanti lah, pokoknya ada. Tadi udah di-spill, tapi tempat dan lain-lain tunggu nanti, masih ada beberapa. Nanti lah kita ketemu lagi. untuk nextnya. Ini dengan perkembangan Rans yang cukup pesat ini sebenarnya ada target pribadi untuk kayak masuk top 100 Enggak sih, kalau target kita menguatkan kaki-kakinya supaya kita memperkenalkan bahwa Rans itu bukan
Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi yang di YouTube yang itu memang salah satunya. Tapi nanti main course kita itu Rans itu adalah sebuah korporasi, sebuah perusahaan yang memang memiliki banyak unit-unit bisnis. Yang ini kita perkenalkan sekarang F&B-nya dengan partner-partner terbaik, ini menunjukkan keseriusan kita. Selanjutnya nanti juga ada lifestyle-nya bersama Gunawarman Group, Marawa Beach dan lain-lain. Abis itu nextnya juga nanti akan ada announce lagi, properti juga ada, FMCG juga nanti akan ada, sirkuit internasional juga nanti insya Allah akan ada. Jadi pelan-pelan kita matangkan dulu. Jadi inilah menuju kita IPO nanti, kita kuatkan kaki-kaki kita supaya orang itu nggak ngeliatnya Rans itu Raffi Ahmad Nagita Slavina, kenapa harus depend on us gitu, enggak. Tapi kita kuatin unit bisnis kita yang memang secara buku juga biar hijau semua gitu. Terima kasih teman-teman sudah. Kita makan bagaimana? Kita makan yuk, jam makan siang. Penampakan rumah 50 miliar rupiah Raffi Ahmad sangat megah. Artis Nagita Slavina girang lantaran ia tak lama lagi akan pindahan ke rumah 50 miliar rupiah yang dibangun suaminya, Raffi Ahmad. Diketahui memang suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad sampai merogoh kocek dalam hingga 50 miliar rupiah untuk membangun rumah baru. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, pun girang karena pekan depan sudah siap pindah. Saat ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah membangun rumah barunya. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Rumah masih dalam proses penyelesaian, Nagita Slavina menyebut kemungkinan akan pekan depan. Namun Nagita masih belum tahu secara pasti waktu pindahnya ke rumah baru. Nagita menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah mulai menempatinya. Sebelumnya, Ibunda Rafattar juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya itu. Nagita pun lanjut berkeliling ke rumah barunya. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya itu. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, makan itu. Jangan, gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini
sini kita Banyak berkahnya itu aja sih. Alhamdulillah. Hari ini ulang tahun di eventnya spesial oleh FVP juga kan? Sama FVP makasih, banyak juga yang ucapin di handphone belum bales. Buat Trans juga FVP terima kasih. Ini banyak banget tuh belum balas satu-satu. Ya seneng lah, masih dapat perhatian, dapat doa, itu udah merupakan kado yang luar biasa. Jadi dapat kado dari Mama Gigi? Iya padahal tahun lalu aku ngasih kado, dia nggak ngasih kado. Tahun ini aku udah bilang udah nggak usah ngasih kado dulu. Dia ngasih kado jam. Kata Irfan harganya 2 rumah, kata Kak Irfan. Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah rezeki lah berarti. memaknai umur yang sekarang seperti apa sih? Ya udah 36, udah mulai nggak terlalu kuat, udah jam 11 udah ngantuk. Kalau bangun jam 6 pagi, jam 11 sudah harus tidur. Udah inget umur. Kadang kalau begadangnya udah lebih dari 3 hari suka kesemutan. Bener-bener ya udah nggak kayak dulu lah, tapi harus bisa lebih banyak jaga-jaga kesehatan. Dari kemarin kan juga nunggu surprise nih. Surprise apa sih yang dapat hari ini ya? Surprise-nya semalam itu pas ulang tahun jam 12 malam saya Rafathar tuh ternyata dia udah nyiapin Rafathar dari jam 7 malam, dia udah tidur supaya jam 12 dia bisa bangun. Akhirnya dia bangun, siap. Pak Riki, makasih banyak Bang. Makasih Pak Jenderal. Jadi jam 12 dia udah bangun, terus dikasih tutupan mata saya sama Gigi, dia kasih sepatu, terus habis itu, tapi mamahnya nggak dikasih kado, aku doang dikasih kado. Terus ditarik sama Rafathar, dibawa ke bawah, dibawa ke kantor sebelah tuh, ternyata tim Rans tuh udah nyiapin dekor hantu, setan gitu, jadi kayak rumah hantu, semuanya pada mukanya setan-setan, jadi ngucapin ulang tahunnya nggak selamat ulang tahun nggak. Tau gitu-gitu, si Gigi takut kan, dia memang takut setan. Ditanya ini idenya siapa, idenya Rafathar. Tanya sama Rafathar, kok ini rumah hantu setan-setan gini? Ya kan Papa sama Mama ulang tahunnya malam Jumat. Salah sendiri kalau malam Jumat. Ya dia yang ngasih kado. Berarti idenya Rafathar ya? Iya, idenya Rafathar ngomong ke anak-anak kantor. Kayak ibaratnya pinter gitu sekarang, ibaratnya makin pinter ngeliatnya kayak ngasih surprise yang out of the box gitu loh ibaratnya. Iya, dia udah excited, jadi kalau pas mau ulang tahun dia udah tidur jam 7 malam katanya supaya jam 12 bangun, karena kalau dia tidur jam 9 atau misalkan dia jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, dia takutnya kebablas gitu. Kalau Cipung gimana ya? Dia nggak ngerti apa sih Cipung. Dia tim hore apa ngapain dia? Dia Tangan aja udah nggak ya? ngerti apa-apa, dia belum ngerti sih. Tapi kan kenapa sih yang dikasih sepatu aja, kalau Mama Gigi nggak dikasih cepetannya nggak sih? Nggak tahu tuh, aku Gigi mungkin kadonya belum dikeluarin kali ya, atau emang cuman buat aku doang, aku juga nggak tahu sih. Gitu kan? Mau ngasih kado apa ke Mbak Gigi? Nah, aku harus nyari kado jadinya. Nggak tahu, belum tahu nih mau ngasih kado apa. Tapi ada omongan nggak dari Mama Gigi pengen apa, pernah ngomong pengen apa gitu? Enggak sih, dia mah cuma emang aku ngejanjiin mau pergi sama dia gitu. Cuman emang waktunya mepet-mepet, jadi aku bingung juga mau pergi juga waktunya masih mepet-mepet. Mau liburan gitu ya? Rencana kemana? Kalau nanti sih rencana mau ke Jepang, tapi sebelum bulan puasa. Tapi ya masih. Tapi kan ibaratnya selama 2 tahun ini kan kalau ulang tahun ini kayak maaf ada aja misi banyak, kayak kita kemarin kan COVID, Iya. LDR dengan Mami Gigi, sekarang Mama Ami sakit, gimana sih? Setiap ulang tahun tuh mau rezeki, sakit, apapun tuh anggap aja itu jadi apa ya, hal baik lah buat kita, supaya kalau lagi sakit ya diingetin. Mungkin tahun lalu lagi COVID ya diingetin, ulang tahun ya meskipun aku banyak hadiah tapi kan ada COVID, jadi harus jaga kesehatan. Kayak sekarang mungkin aku ngambil hikmahnya, kan kemarin nenek aku udah meninggal, terus pas aku ulang tahun mama aku sakit, berarti tandanya di ulang tahun ini dan selanjutnya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya, setiap ini pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Mau dikasih lagi rezeki yang banyak ataupun dikasih sakit yang sakit, pasti ada maknanya. Menjadi pengingat juga nggak sih Bang? Bisa dibilang kan Raffi kan sibuk nih, sebenarnya agak harus mengurangi waktunya gitu untuk kayak. Kalau mengurangi ya lebih bahasanya mungkin lebih pinter-pinter mau membagi waktu dan perhatian aja kepada semua anggota keluarga. Tapi di tahun ini mau nambah dedek? Ya pengennya gitu ya, tapi doain aja. Kenapa? Kayak pengen jadi Pengen yang cewek? cewek. Aku mah cewek cowok bebas-bebas aja sih, cuman ya semoga aja dapat rezeki anak lagi. di tahun ini mau mencapai apa nih? Apa yang mau dicapai Apalagi lagi? kayak berarti Ya udah, yang penting sehat aja, semuanya berjalan lancar. selain itu apa? Terima kasih. Mau jalan lagi. Rumah gimana? Nanti dikabarin belum jadi-jadi. Makasih ya. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, nggak pernah makan. Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo, sini kita
kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar, gue di dalam. Tapi makan. Mana sama dia mas? Kalau disuruh makan ini, ngapain itu? Jangan gue nggak mau ngikut aja disuruh ngikut. Ayo sini kita buat. Karena anak MNC aja makan di luar.